Bab 161. Bab 161 Metode Surga Misterius. Meskipun kursinya sempit, untungnya Tang Wulin masih anak-anak sehingga ada cukup ruang baginya untuk duduk bersila. Dan dengan Wu Zhangkong yang jangkung dan andal menghalangi mata yang mengintip, dia bisa melanjutkan pelajarannya tanpa khawatir. Dia dengan lembut mendesak kekuatan jiwanya untuk perlahan-lahan beredar di seluruh tubuhnya. Dia masih tidak terbiasa dengan jalur rumit dari metode surga misterius, dan dia perlu mengedarkan kekuatan jiwanya melalui meridian yang bahkan tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Ada satu area yang terbukti menjadi tantangan baginya, di mana meridiannya sangat kompleks. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah perlahan mengeksplorasi dalam dirinya dan membangun pemahamannya sedikit demi sedikit. Beruntung bagi Tang Wulin, Wu Zhangkong hadir untuk membimbingnya setiap kali dia menghadapi masalah. Setiap kali ia menemui jalan buntu, aliran energi dingin akan memasuki tubuhnya dan membimbing kekuatan jiwanya kembali ke jalan yang benar. Melalui trial and error dan dengan bimbingan Wu Zhangkong, pemahaman Tang Wulin tentang meridiannya tumbuh semakin dalam. Sedemikian rupa, Tang Wulin akhirnya bisa menyelesaikan satu siklus sirkulasi kekuatan jiwa sebagaimana diuraikan dalam metode surga misterius. Dia secara bertahap mengusir lingkungannya dan sepenuhnya fokus pada tugas yang ada. Perlahan tapi pasti, kekuatan jiwanya sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan siklus lain. Menarik tangannya dari perut Tang Wulin, Wu Zhangkong memberikan anggukan kecil. Persepsi anak ini cukup bagus. Dia hanya butuh 2 jam untuk menyelesaikan siklus sirkulasi pertamanya dengan bimbingan saya. Tidak buruk. Ketika dia membantu Tang Wulin, Wu Zhangkong juga terkejut ketika mengetahui bahwa meridian Tang Wulin jauh lebih kuat dari biasanya. Bahkan Soul Masters 3 atau 4 cincin memiliki meridian yang bisa dibandingkan. Dengan meridian tangguh Tang Wulin dan kekuatan jiwanya pada tingkat 1 cincin, ia akan dapat mengedarkan kekuatan jiwanya dengan cepat tanpa khawatir tentang tubuhnya. Ini adalah keuntungan dari fisik yang kuat. Kereta jiwa terus melaju dengan cepat, tetapi bahkan dengan kecepatan tinggi, dibutuhkan perjalanan 1 hari untuk mencapai Heaven Dou City. Untungnya bagi para penumpang, ada lebih dari selusin perhentian di kota-kota besar di antaranya, memberi mereka kesempatan untuk meluruskan kaki. Meskipun itu adalah pertama kalinya Tang Wulin mengolah metode surga misterius, entah bagaimana ia berhasil memasuki keadaan meditasi yang dalam, tidak meninggalkannya sekalipun. Wu Zhangkong bisa merasakan kekuatan jiwa di dalam tubuh Tang Wulin yang beredar lebih lancar dan dengan kecepatan yang lebih besar. Ini adalah hasil dari memiliki persepsi besar dan tubuh yang kuat. Keadaan meditasi yang mendalam di mana dia berada sangat bermanfaat bagi Soul Masters, tetapi jarang masuk. Wu Zhangkong agak takut dari penampilan, Tang Wulin bahkan mungkin tidak bangun ketika mereka tiba di tujuan. Memasuki meditasi yang dalam segera setelah dia diperkenalkan ke metode surga misterius berarti bahwa dia akan keluar dari keadaan meditasi ini dengan pemahaman lengkap tentang metode ini dan manfaat optimal darinya. Dia tidak perlu membiasakan diri dengan metode ini lebih jauh. Wu Zhangkong mengangkat tangan untuk menghentikan petugas kereta yang lewat. "Halo, apa yang bisa saya bantu?" Mata petugas kereta sedikit melebar pada ketampanan Wu Zhangkong dan rona merah memerah ke pipinya. Suaranya jelas lebih manis sekarang daripada ketika dia berbicara dengan penumpang lain. "Maaf mengganggu Anda, tetapi saya mencari konduktor," kata Wu Zhangkong dengan nada dinginnya yang biasa. "Kamu mencari kondektur, dia sedang sibuk saat ini, jadi bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda cari lebih dulu? Mungkin saya akan dapat membantu Anda sebagai gantinya." Meskipun sosok tampan Wu Zhangkong telah membuat hatinya berkilau, dia masih mempertahankan profesionalismenya. "Kamu tidak akan bisa membantuku. Silakan minta kondektur untuk datang ke sini." Saat dia berbicara, Wu Zhangkong mengangkat tangan kanannya untuk mengungkapkan beberapa lingkaran cahaya mengambang. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam. 6 cincin jiwa bangkit dalam urutan ini. Mereka hanya terlihat oleh petugas karena dia saat ini diposisikan sedemikian rupa sehingga menghalangi pandangan orang lain. Petugas itu tidak bisa membantu tetapi menangis melihat pemandangan yang mengejutkan. Setelah cincin jiwa menghilang dalam sekejap, Wu Zhangkong dengan singkat mengangguk padanya. Di Douluo Benua, ini adalah cara termudah untuk menunjukkan kekuatan seseorang. Cincin jiwa sama dengan kekuatan dan status. Tidak hanya Wu Zhangkong seorang kaisar jiwa 6 cincin, dia bahkan seorang ahli yang kuat yang memiliki sepasang cincin jiwa hitam 10.000 tahun. Bagaimana lagi pelayan itu seharusnya bereaksi? "Hei, kamu, jangan gunakan ketampananmu untuk mengambil keuntungan dari wanita muda." Seorang pria jangkung dan kuat telah muncul di samping petugas. Dia belum melihat jiwa Wu Zhangkong berdering, tetapi dia telah mendengar tangisan petugas yang khawatir. Wu Zhangkong hanya meliriknya dan tetap duduk dengan sikapnya yang dingin dan diam. "Nak, aku sedang berbicara denganmu." Berdiri, pria jangkung itu jelas memiliki temperamen pendek. "Bukan apa-apa,
tidak ada sama sekali. Petugas kereta akhirnya tersentak dari linglung dan buru-buru menghentikan pria itu mendekati Wu Zhangkong. Saya hanya terkejut dengan kredensial mereka. Mereka benar-benar memiliki masalah penting untuk dibicarakan dengan konduktor. Terima kasih telah memperhatikan saya, tetapi Anda dapat kembali ke tempat duduk Anda sekarang. Petik 2. Pria jangkung itu melemparkan pandangan ragu pada pelayan sebelum tertawa nakal. Jangan takut, adik perempuan. Saya tidak menyukai bocah yang cantik itu sejak awal. Jika dia berani mencoba sesuatu dengan Anda, katakan saja pada kakak ini, dan saya akan membantu Anda menghukumnya. Petik 2. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, pelayan itu dengan cepat meyakinkan. Dia kembali ke Wu Zhangkong dan dengan hormat berkata, tolong tunggu sebentar. Saya akan segera mendapatkan konduktor. Petik 2. Menyatakan ini, dia buru-buru pergi. Mungkin itu karena sikap hormat petugas kepada Wu Zhangkong, tetapi pria jangkung tidak lagi mengganggu mereka. Tidak lama kemudian, pelayan kembali, diikuti oleh seorang wanita parubaya. Halo, saya adalah kondektur kereta ini. Apa yang bisa saya bantu? Kondektur kereta berbicara dengan sangat hormat. Ini wajar saja, di depannya adalah seorang kaisar jiwa 6 cincin muda. Mengingat usianya dan kekuatan yang dimilikinya, dia hanya bisa membayangkan seberapa tinggi statusnya dan dari klan besar mana dia berasal. Kondektur melihat sedikit perubahan pada ekspresi Wu Zhangkong sebelum dia menemukan dengan khawatir bahwa mereka telah diisolasi dari keributan lingkungan mereka. Murid saya telah memasuki keadaan meditasi yang dalam, dan saya tidak tahu sampai kapan ini akan bertahan. Bolehkah saya tahu jika kereta ini menuju ke tempat lain setelah mencapai Heaven Dao City? Petik 2. Meditasi yang dalam. Untuk seseorang yang bukan penguasa jiwa, dua kata ini tidak memiliki banyak arti, tapi dia masih menjawab dengan cepat. Kami akan beristirahat di Heaven Dao City selama 1 hari sebelum melanjutkan ke barat sampai ke Sun Moon City. Kereta ini berjalan dari timur ke barat, melintasi seluruh benua. Itu sebabnya kereta ini juga disebut Traveler. Petik 2. Wu Zhangkong mengerutkan kening. Lalu apakah mungkin untuk berhenti di Heaven Dao City untuk sementara waktu lebih lama? Kondektur itu membuat wajah canggung. Aku takut itu tidak mungkin. Banyak pelancong telah membeli tiket, jadi kami tidak akan menahan akhir dari kesepakatan kami jika kami tidak melanjutkan. Petik 2. Mengangguk dalam pengertian, Wu Zhangkong berkata, oke, saya mengerti. Saya akan memikirkan cara lain kalau begitu. Petik 2. Baik, maaf untuk ketidaknyamanannya. Jika ada hal lain yang dapat saya bantu, tolong beritahu saya, kata kondektur sambil tersenyum. Setelah dia pergi, pria jangkung dari sebelumnya berkata dengan jijik, lelucon macam apa ini? Kondektur datang namun kalian bahkan tidak berbicara sepatah kata pun. Petik 2. Seolah belum mendengar keluhan pria itu, Wu Zhangkong menutup matanya dan mengabaikannya. Bosan sekarang, pria jangkung tidak terus mencemooh Wu Zhangkong. Seperti ini, kereta jiwa dengan lancar mencapai Heaven Dao City. Untuk semua penumpang, pastikan untuk mengambil semua barang bawaan Anda dan keluar dengan tertib. Karena tempat yang sempit, kami meminta Anda berhati-hati untuk barang-barang Anda dan langkah Anda untuk mencegah cedera agar tidak jatuh. Petik 2. Para pembicara memproyeksikan suara konduktor di sepanjang kereta. Penumpang berdiri satu persatu untuk berjalan ke pintu keluar, tetapi Wu Zhangkong tetap diam. Tang Wulin masih dalam meditasi yang dalam. Alisnya berkerut saat dia memikirkan rencananya. Tidak lama kemudian, hanya dia dan Tang Wulin yang tersisa di kereta. Petugas yang bertugas merapikan kereta berjalan mendekat dan dengan sopan berkata, kami sudah sampai di stasiun. Anda harus turun sekarang. Petik 2. Bab 162. Bab 162 Masalah meditasi mendalam. Wu Zhangkong berdiri. Aku ingin membawa kursi ini bersamaku. Inilah uang untuk mengkompensasi biaya. Dia mengeluarkan beberapa tagihan federasi saat dia berbicara. Kamu ingin membawa kursi ini bersamamu. Petugas kereta api belum pernah bertemu dengan penumpang yang sedemikian nyentrik sebelumnya. Apa yang dia maksud dengan membawa kursi dengannya? Segera, Wu Zhangkong menjelaskan arti kata-katanya dengan gerakan sederhana. Riak cahaya biru muncul di tangan Wu Zhangkong saat hawa dingin menyapu sekeliling. Kilasan biru kemudian, petugas kereta terkejut melihat bahwa kursi dengan anak yang duduk di atasnya diangkat dengan mantap oleh pria berjubah putih. Membawa kursi dengan hanya tangan kirinya, dia mengambil langkah besar menuju pintu keluar kereta. Hah, dia benar-benar membawa kursi itu. Surga, dia melepaskan seluruh kursi. Petugas buru-buru mengeluarkan komunikator jiwanya. Konduktor, di sini, ada. Dan pada saat ini, Wu Zhangkong sudah meninggalkan kereta sambil membawa kursi yang diduduki Tang Wulin. Karena dia tidak bisa memaksa kereta untuk berhenti di sini, yang bisa dia lakukan hanyalah membawa kursi dan Tang Wulin bersamanya.
Dia mengisolasi Tang Wulin dalam gelembung kekuatan jiwa untuk mencegah gangguan, yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam kultivasinya. Untuk saat ini, ia berencana cepat meninggalkan stasiun kereta api sebelum mencari penginapan untuk menginap. Tentu saja, begitu Wu Zhangkong turun dari kereta, dia menjadi pusat perhatian saat dia sendirian membawa seorang anak yang duduk. Para turis di sekitarnya semua tercengang ketika satu pikiran terlintas di benak mereka, apa yang terjadi. Pada saat itu, alarm berbunyi ketika sekelompok petugas polisi dari stasiun kereta api datang menghampiri dengan membawa senjata laser jiwa. Beku, mereka membentuk garis di depan Wu Zhangkong, menghalangi jalannya. Kepala petugas melangkah maju dan dengan sedih berkata, "Tuan, Anda telah merusak kereta umum dan mengambil anak. Silakan ikut kami dan jelaskan diri Anda." Petik 2. Baik, Wu Zhangkong setuju tanpa sedikit pun perlawanan. Para petugas tercengang dengan respons sedingin es dan tenang itu. Kesan mereka tentang dia berubah menjadi pria yang aneh, tetapi secara mengejutkan mudah diajak bicara. Mereka sudah menyadari statusnya sebagai Kaisar Jiwa Berantai 6, sebuah eksistensi yang tidak mungkin mereka lawan, dan mereka hampir gemetar karena ketakutan. Untungnya bagi mereka, Wu Zhangkong tidak melawan dan benar-benar patuh. Masih membawa kursi yang diduduki Tang Wulin, Wu Zhangkong diantar ke kantor polisi yang bertugas berpatroli di stasiun kereta Heaven Dao City. Seorang perwira yang mengenakan lencana kapten menyambut mereka dengan rombongan perwira yang bahkan lebih besar disertai dengan sepasang mesia raksasa melebihi ketinggian 10 meter. Seluruh pasukan polisi yang bertugas melakukan patroli di stasiun kereta api berkumpul di sini. "Halo, kamu seorang kaisar jiwa, benar?" Kapten memotong tepat ke pengejaran. Wu Zhangkong tidak berekspresi saat dia menjatuhkan penyembunyian di auranya, 6 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Ditambah dengan 2 cincin jiwa hitam, sang kapten bingung menghadapi kekuatan tipis aura Wu Zhangkong. "Salam, Kaisar Jiwa yang terhormat," kata kapten sambil membungkuk sedikit. Meskipun orang-orang biasa dapat menggunakan perangkat jiwa sekarang dan memiliki tingkat kekuatan tertentu, mereka masih sadar akan kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara mereka dan para master jiwa yang sejati. Dan yang terpenting, sebelum dia adalah seorang Kaisar Jiwa. Bahkan untuk kapten polisi, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Kaisar Jiwa yang terhormat. Bagaimana mungkin dia berani tidak sopan? Cincin jiwa hitam berada pada tingkat 10.000 tahun, sebuah ranah yang bisa mengoyak langit dan menghancurkan bumi. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak akan berani menyinggung ahli tingkat ini. Wu Zhangkong dengan singkat berkata, "Saya minta maaf karena mengganggu Anda, tetapi murid saya telah memasuki kondisi meditasi yang dalam dan tidak boleh diganggu. Karena itu, saya hanya bisa bertindak sedemikian rupa. Jika memungkinkan, berikan kamar yang tenang dan makanan dan air." Petik 2. Ekspresi aneh muncul di wajah semua petugas polisi. Mereka tidak pernah menemukan seorang tersangka yang sangat keren sehingga dia benar-benar akan mengajukan tuntutan sebelum pemeriksaan dimulai. Namun, yang lebih tak terduga adalah bagaimana kapten segera menjawab. "Baik, silakan ikuti saya. Saya sudah mendengar keadaan Anda dari kondektur dan telah meminta pesanan dari atasan, sehingga ruangan yang tenang telah disiapkan untuk Anda. Maafkan saya untuk kehati-hatian. Bagaimanapun, Anda adalah individu yang sangat kuat." Petik 2. Memimpin. Wu Zhangkong bukan orang yang suka mengobrol ringan. Seperti yang dijanjikan, ruangan yang disiapkan oleh kapten benar-benar sunyi. Bahkan jendela telah disegel dengan bahan kedap suara. Makanan dan air kelas tinggi segera dikirim. Benar-benar tidak ada ruang untuk diabaikan ketika berhadapan dengan Kaisar Jiwa. Sebenarnya, kepala polisi telah cukup diyakinkan ketika dia mendengar bahwa Wu Zhangkong telah meninggalkan setumpuk tagihan dengan petugas setelah memotong kursi. Fakta bahwa dia repot-repot membayar ganti rugi berarti dia tidak menyembunyikan kejahatan. Jika dia memang memiliki niat buruk, kepala polisi akan lama meminta bantuan. Meskipun dia memiliki 2 mesia standar menyambut Wu Zhangkong, mereka bahkan tidak dapat dianggap sebagai pasangan untuk Kaisar Jiwa, apalagi yang memiliki 2 cincin jiwa hitam. Seorang guru jiwa yang cukup kuat untuk memiliki roh hitam 10.000 tahun hitam memiliki masa depan yang tak terbatas. Paling tidak, itu dijamin bahwa dia akan menerobos menjadi Sol Sage 7 cincin. Pada tingkat itu, statusnya akan sama dengan kepala eksekutif kota lapis kedua. Tang Wulin benar-benar tidak menyadari lingkungannya saat ia membenamkan dirinya dalam keadaan meditasi yang mendalam ini. Dia merasa seolah-olah tubuhnya membentang tanpa henti untuk menyerap energi langit dan bumi, memberinya perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Kekuatan jiwa di dalam dirinya lembut bergelombang saat mereka membersihkan meridiannya. Sebagai imbalannya, meridian secara bertahap menyerap kekuatan jiwa. Jiwa bela diri, kekuatan jiwa, tubuh, dan garis keturunannya semuanya selaras bersama dalam keadaan meditasi yang mendalam. Jenis situasi ini tidak akan memberikan lompatan besar dalam kekuatan dengan cara apapun, tetapi dalam proses harmonisasi ini, tubuhnya dipenuhi perasaan heran.
Itu meletakkan dasar untuk tubuh yang lebih kuat dan kultivasi yang lebih lancar di masa depan. Setelah beberapa waktu berlalu, Tang Wulin terbangun. Ketika dia membuka matanya, dia segera merasakan perubahan di tubuhnya, seolah-olah itu telah disempurnakan sepenuhnya. Menghembuskan nafas yang lemah, tetapi panjang, gemuruh bergema dari tubuhnya saat kekuatan jiwanya menggeliat dan menembus ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan kebebasan ini tidak mungkin digambarkan. Sangat nyaman, seru Tang Wulin dengan gembira. Tampaknya tidak ada perubahan apapun bahkan setelah kekuatan jiwanya kembali ke dantiannya. Bahkan, tampaknya ada sedikit kurang dari sebelumnya. Namun dia jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya telah mengeras beberapa derajat, memberinya gagasan bahwa jika dia menggunakan keterampilan jiwanya atau cakar naga emas sekarang, dia akan dapat menggunakannya dalam periode waktu yang lebih lama. Di mana saya? Saat kekuatan jiwanya tenang, Tang Wulin akhirnya memperhatikan sekelilingnya. Hanya sedetik kemudian dia menemukan Wu Zhangkong bermeditasi di dekatnya. Guru Wu, bukankah kita seharusnya berada di kereta? Apa ruang hitam kecil kita ini? Kamu sudah bangun. Tang Wulin bisa melihat dengan jelas mata Wu Zhangkong saat dia membukanya di kegelapan. Mereka sepertinya mengandung langit yang luas dan berbintang di dalamnya. Tang Wulin merasa seolah jiwanya tersedot ke mata yang dalam itu. Guru Wu, di mana ini? Kami sudah mencapai kota Heavendou. Karena Anda sudah bangun sekarang, mari kita pergi. Wu Zhangkong dengan cepat berdiri. Tang Wulin buru-buru mengikuti dan mengekor di belakangnya untuk keluar dari kamar hitam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari perut Tang Wulin. Perona merah segera mewarnai wajahnya, tetapi ia masih gemetar karena rasa lapar yang hebat. Lapar, MN. Tang Wulin menundukkan kepalanya karena malu. Makan dulu, Anda bisa makan semua makanan di kamar. Wu Zhangkong menunjuk ke makanan. Baru saat itulah Tang Wulin memperhatikan ada tumpukan makanan di lantai dan beberapa gelas air. Tidak dapat menahan rasa lapar, Tang Wulin mulai meniduri dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Wu Zhangkong terpapar dengan kebiasaan makan Tang Wulin. Seperempat jam berlalu, dan bahkan ekspresi dingin Wu Zhangkong menjadi kusam. Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat untuk membawa anak ini bersamaku? Hei, dia benar-benar makan terlalu banyak. Tang Wulin tidak menyadari bahwa dia sebenarnya telah bermeditasi selama 7 hari penuh. Yang dia tahu adalah bahwa dia rakus dan perlu mengisi dirinya sendiri. Tidak butuh waktu lama sebelum tumpukan makanan bergizi tinggi menghilang ke dalam jurang yang merupakan perut Tang Wulin. Bahkan ketika yang tersisa hanyalah kemasan makanan, Tang Wulin masih menjilati bibirnya dengan lapar. Dia sebenarnya masih lapar setelah melahap lebih dari selusin kotak makanan. Ayo pergi, kata Wu Zhangkong dengan nada agak off. Oh, petik 2. Sebuah tim penjaga dengan hormat menggiring mereka keluar dari stasiun kereta. Melihat pemandangan di sekitarnya, Tang Wulin akhirnya mulai memahami perbedaan skala antara kota kuno seperti Heavendou City dan Issea City. Heavendou City telah ada selama lebih dari 20.000 tahun, seawal era martial Soul Hall. Ini adalah salah satu kota terhebat di benua itu dan bahkan menyandang gelar sebagai kota terhebat di zaman Heavendou Empire. Bab 163. Bab 163 Pangeran Melankolis Menawan. Pra-Federasi Sun Moon Empire kemudian menganeksasi Heavendou Empire dan mengubah Heavendou City menjadi kota biasa. Tang Wulin jelas ingat, bagaimanapun, bahwa kota itu didirikan di lokasi yang indah. Itu tepat di samping hutan bintang besar Dou yang legendaris, yang dipenuhi binatang buas, dan cukup dekat dengan kota Shrek yang agung, dikatakan sebagai inti dari benua Dou Luo. Saya ingin tahu kapan saya bisa mengunjungi Shrek City dan Great Star Dou Forest. Seperti apa jadinya? Heavendou City benar-benar berbeda dari Issea City. Tang Wulin mengira Heavendou City akan memiliki bangunan yang lebih tinggi dan lebih maju, tetapi hanya ketika dia melihat Heavendou City dia menyadari bahwa itu adalah imajinasinya sendiri. Kesan awalnya tentang kota itu sederhana dan sederhana. Itu benar, sederhana dan sederhana. Kota ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan bergaya zaman kuno, tetapi yang paling mengejutkan adalah tidak ada satupun gedung pencakar langit yang terlihat. Hal tertinggi dalam garis pandangannya sebenarnya adalah beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi. Guru Wu, mengapa tidak ada pencakar langit di sini? Tanya Tang Wulin pelan. Wu Zhangkong menjelaskan, Heavendou City adalah kota bersejarah. Untuk melestarikan nilai historisnya, kota memberlakukan peraturan bahwa bangunan tidak boleh melebihi ketinggian 50 meter dan, paling banyak, setinggi 10 lantai. Peraturan ini adalah alasan mengapa Anda akan melihat banyak pohon kuno lebih tinggi dari 50 meter daripada gedung pencakar langit. Petik 2. Banyak penggemar sejarah menyukai kota ini dan datang ke sini sebagai turis. Kota ini dipenuhi dengan budaya dan sebenarnya tempat Tang Sek pertama kali didirikan. Bahkan sekarang, ada cabang penting dari Sekte Tang yang terletak di sini. Petik 2. Rasa ingin tahu Tang Wulin terusik. Lalu bagaimana dengan markas Tang Sekte?
Di mana itu? Wu Zhangkong menatapnya tajam. Markas besar, ada di Shrek City, tentu saja. Petik 2. Oh, tiba-tiba melanda Tang Wulin. Betul, Sekte Tang sangat kuat, jadi kantor pusatnya harus berada di kota super seperti kota Shrek. Guru Wu, apa yang kita lakukan di kota Heavendoe? Ketertarikan Tang Wulin hanya tumbuh dengan pengetahuan yang baru ditemukan ini. Wu Zhangkong menjawab dengan acuh tak acuh, saya di sini untuk melihat seorang teman. Setelah itu, saya akan membawa Anda ke beberapa tempat. Mari kita pergi. Petik 2. Duo ini tidak naik kendaraan lain, memilih untuk berkeliaran di jalan-jalan bersejarah Heavendoe City. Cuaca di Heavendoe City hangat dan sedikit lembab. Ditambah dengan kelimpahan kehidupan tanaman, udara terasa sangat menyegarkan. Hanya perlu beberapa menit bagi Tang Wulin untuk mengembangkan rasa suka pada kota. Berjalan di sepanjang jalan-jalan ini adalah jenis kenikmatan. Wow, Guru Wu, apa itu di sana? Baunya harum sekali. Tang Wulin terpental kegirangan saat ia menunjuk ke sebuah toko yang harum. Bingung, Wu Zhangkong hanya bisa dengan ragu bertanya, kamu masih bisa makan? Tang Wulin mengangguk tanpa berpikir. Guru Wu, biarkan aku mentraktirmu makan. Saya punya uang juga. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Zhangkong menjawab, ayo pergi. Saya akan membayar. Petik 2. Keduanya memasuki toko. Papan itu bertuliskan, ikan panggang Yu Hao. Melihat nama toko, mata Wu Zhangkong langsung menyala. Tidak heran baunya sangat enak, sebenarnya ini adalah toko ini. Petik 2. Tang Wulin bertanya, kamu pernah ke sini sebelumnya? Wu Zhangkong menjawab, ikan panggang Yu Hao terkenal di bagian tengah benua, terutama di kota Heavendoe, kota Shrek, dan kota Starluo. Dikatakan bahwa resep untuk ikan bakar mereka diturunkan dari pendiri pagoda roh, Huo Yu Hao. Dari situlah toko mendapatkan namanya. Dikatakan juga bahwa dia menggunakan ikan panggang untuk merayu Dragon Butterfly Douluo. Omong-omong, nama Anda agak mirip dengan Dragon Butterfly Douluo, namanya adalah Tang Wutong. Petik 2. Sedikit kerinduan mewarnai mata Tang Wulin. Jadi tokoh-tokoh legendaris itu suka makan juga. Wajah Wu Zhangkong berkedut. Itu yang kau dapatkan dari apa yang aku katakan. Tang Wulin dengan canggung menggaruk-garuk kepalanya saat dia mencoba menekan kesabarannya untuk makan. Guru Wu, ayo kita masuk. Petik 2. Ikan panggang Yu Hao penuh dengan kebisingan. Meskipun itu tidak bisa dianggap sebagai restoran yang layak, toko dipenuhi sampai pelanggan menikmati aroma ikan panggang yang lezat. Keduanya duduk di sudut. Wu Zhangkong jelas telah kesini berkali-kali jadi dia memesan beberapa hidangan dengan cepat, tetapi dengan masukan Tang Wulin, dia akhirnya memesan 10 dari setiap hidangan. Ikan bakar terasa paling enak setelah dipanggang. Kulit akan renyah namun memiliki daging yang lembut dan lezat. Aroma ringan dan kaldu ikan halus digabungkan untuk menciptakan salah satu hidangan lezat dunia. Untuk sekali, Tang Wulin bisa makan sampai dia puas. Meskipun dia bisa makan banyak di ruang makan akademi, hanya ada satu masalah dengan makanannya, rasanya hanya enak. Setiap makan yang dia makan di ruang makan hanya untuk mengisi perutnya dan tidak lebih. Namun, setiap gigitan ikan bakar adalah kebahagiaan murni. Wajah Tang Wulin memerah karena ikan panggang yang lezat. Sebuah cahaya berani berkelap-kelip di matanya, seolah-olah dia siap makan lidahnya sendiri bersama dengan ikan. Setelah makan 2 ikan bakar dengan anggun, Wu Zhangkong mengalihkan perhatiannya pada penampilan makan Tang Wulin. Itu total 91 ikan, harganya, Wu Zhangkong mendapatkan tagihan. Terima kasih, Guru Wu. Tang Wulin sangat bersemangat setelah makan begitu banyak sehingga dia benar-benar ingin makan lagi. Wu Zhangkong hanya menatapnya, pasti sulit bagi keluargamu untuk membesarkanmu. Petik 2. Baru setelah menatap kosong pada Wu Zhangkong sejenak, Tang Wulin menyadari bahwa Wu Zhangkong berarti kemampuannya untuk makan. Guru Wu benar-benar tahu cara menceritakan lelucon. Guru, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kami akan mencari tempat tinggal dulu. Anda berada dalam meditasi yang dalam selama 7 hari. Setelah mencuci dan berganti pakaian, kami akan keluar lagi. Kata Wu Zhangkong. Baik, petik 2. Penginapan yang dipilih Wu Zhangkong sama sekali tidak mewah, sebenarnya, itu sangat sederhana. Kelebihannya hanyalah bersih. Wu Zhangkong hanya menyewakan 1 kamar dengan 2 tempat tidur. Hal pertama yang dilakukan Tang Wulin adalah mandi dan mandi santai. Dia berganti pakaian yang bersih dan merasa benar-benar segar. Wu Zhangkong perlu waktu lebih lama dari Tang Wulin untuk membersihkan diri sebelum berganti menjadi jubah putih yang hampir sama. Jubah putihnya berkibar-kibar sementara rambutnya yang panjang menjuntai di belakangnya. Dia sudah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menguapkan air di rambutnya. Kita pergi. Jejak melankolis menyapu matanya ketika dia mengintip keluar jendela. Tang Wulin memiliki perasaan bahwa saat dia memasuki kota Heavendoe, ada perubahan di Wu Zhangkong. Meninggalkan penginapan,
Wu Zhangkong memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun jelas bahwa langkah mereka telah dipercepat. Wu Zhangkong memimpin Tang Wulin dengan keakraban di sepanjang jalan-jalan berliku yang berangsur-angsur berubah dari kerumunan yang ramai menjadi kegelisahan yang tenang. Kemana tujuan kita? Berbelok ke jalan kecil yang sempit, bahkan ada lebih sedikit orang yang ditemukan. Hanya 2 mobil jiwa yang bisa masuk berdampingan di jalan ini. Di satu sisi jalan kecil itu ada tembok tinggi. Rumpun vegetasi yang lebat dapat terlihat di atasnya. Di sisi lain jalan ada hutan. Tang Wulin merasakan perubahan yang jelas dalam suasana hati Wu Zhangkong saat mereka berjalan di jalan ini. Baik napas dan kecepatan Wu Zhangkong dengan jelas meningkat, tetapi yang lebih jelas adalah hilangnya dingin yang biasa di matanya, digantikan oleh perasaan yang rumit. Depresi, kerinduan dan kemurungan semua bisa dilihat di matanya. Jika dia biasanya digambarkan sebagai jubah putih dan pedang biru, es langit dan salju dingin, maka sekarang dia hanya bisa disebut pria melankolis. Dia telah sepenuhnya melepaskan kulit dinginnya untuk mengungkapkan kehangatan aslinya, tetapi perubahan ini masih dibayangi oleh emosi kompleks di dalam hatinya. Mereka mengikuti jalan sejauh 500 meter lagi sebelum sebuah gerbang muncul di dinding besar. Pemakaman umum Heavendow. Hati Tang Wulin bergetar pada 4 kata ini. Ini, sebenarnya pemakaman. Rasa dingin merayapi tulang punggungnya. Guru Wu membawaku ke pemakaman. Kepada siapa dia memberikan penghormatan? Bab 164. Bab 164 Kuburan Longbing. Benar saja, Wu Zhangkong memimpin jalan ke pemakaman umum Heavendow. Kehidupan tanaman yang terlihat mengintip dari balik dinding sebenarnya adalah bagian dari kuburan. Koleksi pohon-pohon besar tersusun rapi di antara nisan. Jubah Wu Zhangkong berkibar di belakangnya saat dia masuk, tampak cocok sebagai hantu-hantu. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin memasuki tempat seperti itu, dan tatapannya mulai mengembara. Hanya ada beberapa orang yang hadir di pemakaman untuk memberi penghormatan kepada almarhum. Seolah memiliki, Wu Zhangkong tidak berhenti sampai mereka tiba di sebuah nisan tak jauh dari pusat kuburan. Batu nisan itu tinggi dan dihiasi dengan beberapa kata sederhana, kuburan Longbing. Bing panjang, siapa itu? Itu terdengar seperti nama gadis. Tunggu di sini. Berbalik untuk berbicara dengan Tang Wulin, nada suara Wu Zhangkong telah mencair dari es biasa menjadi kelembutan hangat. Baik, Tang Wulin dengan penuh pertimbangan bergerak untuk berdiri di samping. Sekarang memegang kain putih, Wu Zhangkong mulai membersihkan batu nisan. Setiap gerakan dipenuhi dengan kelembutan yang tulus seolah-olah dia sedang membelai benda yang paling berharga. Batu nisan tidak kotor sama sekali, sebenarnya, hanya lapisan tipis debu yang menutupinya. Dalam waktu singkat, itu berkilau bersih seperti batu giok. Dibandingkan dengan batu nisan lainnya, itu jelas jauh lebih terang. Kelembutan dalam ekspresi Wu Zhangkong telah benar-benar melampaui kemurungan dan kesedihan yang dibawanya sebelumnya. Seolah-olah sedang kesurupan, tidak ada sepatah kata pun meninggalkan bibirnya saat dia dengan hati-hati membersihkan batu nisan. Meskipun Tang Wulin ingin melangkah maju dan mengulurkan tangan, sesuatu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh mengganggu gurunya pada saat seperti itu. Perasaan tertahan menekannya. Setelah 1 jam penuh membersihkan dengan sungguh-sungguh, Wu Zhangkong akhirnya selesai dan berdiri untuk menatap batu nisan, matanya dipenuhi dengan tingkat cinta dan kebaikan yang belum pernah terlihat sampai sekarang. Seolah angin musim semi telah meniup senyum ke wajahnya, menciptakan suasana nyaman di sekitarnya. Kamu selalu menyukai warna putih, jadi aku memakai warna putih hari ini. Kamu bilang kamu suka senyumku, jadi aku akan tersenyum hanya untuk kamu. Binger, bagaimana kabarmu di dunia selanjutnya? Saat dia berbicara dengan lembut, jari-jari Wu Zhangkong menelusuri alur yang membentuk nama Longbing. Tidak ada air mata yang keluar, hanya menampilkan senyum lembut. Pada saat mereka meninggalkan kuburan, hari sudah malam. Wu Zhangkong telah mengambil sikap dingin seperti biasanya, dan Tang Wulin tidak berani bertanya apapun. Yang bisa dia lakukan adalah mengikuti di belakang gurunya. Longbing harus menjadi kerabat guru Wu, kan? Atau mungkinkah itu salah satu kekasih yang Xie bicarakan sebelumnya? Tanpa repot-repot menjelaskan apapun, Wu Zhangkong hanya memimpin jalan kembali ke kota Heavendow. Kerumunan orang ramai di sepanjang jalan-jalan yang hangat di Heavendow City. Toko-toko telah dibuka sejak lama dan terlibat dalam transaksi bisnis yang cepat dan sulit. Meskipun Wu Zhangkong telah mendapatkan kembali ketenangannya, citra Tang Wulin tentang dirinya telah berubah secara permanen. Guru Wu sebenarnya bukan orang yang dingin. Dia mengatakan senyumnya hanya ditujukan untuk orang itu. Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam? Wu Zhangkong mengintip Tang Wulin dengan penuh rasa ingin tahu. Hah, apa saja baik-baik saja. Tang Wulin baik-baik saja dengan apa saja asalkan itu makanan. Bukan orang yang terlalu rumit, Wu Zhangkong memutuskan demikian, mari kita pergi untuk mie. Beberapa mie lesat. Petik 2.
Ketertarikan Tang Wulin terusik. Wu Zhangkong sebenarnya menggambarkan makanan sebagai enak, sesuatu yang bukan karakternya. Mie ini sangat lezat. Tang Wulin berpikir sendiri untuk yang ke-10 saat ia melahap mangkuk ke-10-nya. Mie dimasak tepat dan dilengkapi dengan sup yang kaya. Sekilas, sepertinya itu adalah hidangan sederhana dengan hanya beberapa bakso dan sayuran sebagai topping, tapi rasanya luar biasa. Wu Zhangkong hanya makan satu mangkuk, tapi dia menikmati setiap mie. Kelembutan sebelumnya telah muncul kembali di kedalaman mata Wu Zhangkong, yang mengejutkan Tang Wulin. Meskipun dia tidak tersenyum, kelemah lembutan di matanya bersama dengan penampilannya yang tampan memiliki efek misterius meluluhkan hati setiap wanita lajang yang memasuki toko mie kecil. Bahkan, ada beberapa wanita pemberani yang datang untuk menggoda dia dari waktu ke waktu. Dan setiap kali, Wu Zhangkong memiliki jawaban yang sederhana, pasti membunuh yang disiapkan untuk keterikatan ini. Dia hanya akan mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin dan berkata dengan sikap acuh tak acuh seperti biasanya, "Ini anakku." Petik 2. Esnak, tak satu pun dari mereka tampak mirip dengan yang lain, terutama ketika membandingkan kecocokan mata besar dan cerah Tang Wulin dengan ketampanan dingin mata tajam dan tajam Wu Zhangkong. Namun, tidak ada wanita cantik yang mendekatinya meragukan hubungan mereka sebagai ayah dan anak setelah melirik Tang Wulin. Putra, Tang Wulin tidak membantah pernyataan Wu Zhangkong. Sebaliknya, ia dengan penuh perhatian memperhatikan perubahan konstan dalam ekspresi Wu Zhangkong. Dia bisa tahu bahwa hari ini Wu Zhangkong berbeda dari yang dia kenal. Setelah setengah tahun berkultivasi dengan Wu Zhangkong, dia secara bertahap mulai memahami bahwa hati Wu Zhangkong benar-benar tidak sedingin kelihatannya. Sebaliknya, di bawah eksterior yang dingin, dia adalah orang yang penuh gairah cinta dan kebaikan. Benih ketakutan telah masuk ke Tang Wulin ketika mereka mengunjungi kuburan pagi ini, tetapi tindakan Wu Zhangkong sesudahnya telah menegaskan kembali pikirannya. Guru Wu benar-benar baik. Dia pasti kehilangan seseorang yang sangat penting baginya. Segera setelah itu, adegan mengejutkan lainnya terjadi di toko mie. Di depan seorang anak terbaring segumpal mangkuk, sementara pemuda tampan yang duduk di seberangnya hanya membawa satu mangkuk di depannya. Dia perlahan makan setiap mie satu persatu seolah-olah mereka adalah kelezatan terbesar di dunia. Kombinasi yang begitu aneh hanya menuntut perhatian dari lingkungan mereka. Ayo pergi. Setelah mereka selesai makan dan membayar, Wu Zhangkong membawa Tang Wulin kembali ke penginapan. Pergi bermeditasi. Kami bangun pagi-pagi besok. Butuh beberapa menit untuk mencuci muka terlebih dahulu. Wu Zhangkong dengan cepat naik ke tempat tidurnya dan mulai bermeditasi dengan kaki menyilang. Menjaga agar tidak mengganggu Wu Zhangkong, Tang Wulin diam-diam merangkak ke depan tempat tidur dan mengintip keluar jendela. Itu jauh di malam hari, tapi Heavendow City masih berkembang dengan cahaya hangat dan orang-orang yang gaduh. Tang Wulin menyukai kota ini jauh lebih dari kota Issea. Alih-alih sekelompok gedung pencakar langit yang membentuk inti dari Issea City, ada sejarah, budaya dan yang paling penting, kehangatan manusia yang merembes ke seluruh Heavendow City. Di usianya yang masih muda, Tang Wulin tidak dapat memahami bahwa perasaan ambigu ini berasal dari budaya dan sejarah kota. Di saat senja ketika langit beralih dari kegelapan menjadi biru pekat, Tang Wulin dibangunkan oleh Wu Zhangkong. Tang Wulin jelas bisa merasakan kemanjuran metode misterius surga yang lebih besar dibandingkan dengan metode standar yang disediakan oleh Akademi. Dalam sesi pertamanya, ia telah memasuki meditasi yang dalam dan memurnikan tubuhnya, dan pada sesi kedua ini, ada peningkatan nyata dalam kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya dan tubuhnya telah menyatu bersama dan sekarang bekerja dalam harmoni penuh, benar-benar tanpa kegelisahan yang sebelumnya disebabkan oleh garis keturunannya. Meskipun tubuh Tang Wulin tidak meningkat dalam kekuatan, itu pasti meningkat dalam ketangguhan. Ayo pergi. Wu Zhangkong memberi isyarat kepada Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru bergegas ke Wu Zhangkong, dan saat dia mencapai dia, Wu Zhangkong meraih lengannya. Angin kencang tiba-tiba melanda Tang Wulin, dan hal berikutnya yang dia tahu, mereka ada di atap penginapan. Dari belakang Tang Wulin, Wu Zhangkong meraih untuk memegang kepalanya. Dua jari menusuk ke rahang Tang Wulin, ibu jari menekan ke pelipis, dan tiga jari lainnya menusuk ke titik akupuntur lain di wajahnya. Rasakan bagaimana kekuatan jiwaku beredar. Saya minta Anda mulai mengolah mata setan ungu segera setelah itu. Bernafaslah sesuai dengan metode surga misterius dan lihat ke timur. Setiap pagi, ada garis putih naik dari timur. Saat itu muncul, diikuti oleh jejak Ki ungu. Mata setan ungu Tangsek adalah metode untuk menyerap Ki ungu itu dan menggunakannya untuk meningkatkan penglihatan. Ketika kita menyerap energi itu, kita juga mengembangkan kekuatan spiritual kita. Dipahami. Petik 2. Saya mengerti. Tidak sulit bagi Tang Wulin untuk memahami ide sederhana itu. Benang tipis kekuatan jiwa mulai mengalir ke titik akupuntur wajah Tang Wulin dari jari Wu Zhangkong. Wajahnya langsung terasa segar seolah-olah sedang mencuci di mata air sebening kristal. Perasaan itu hanya tak terlukiskan.
Di tengah perasaan kejelasan ini, Tang Wulin memperhatikan bahwa matanya telah tumbuh lebih kuat, dan dia dapat melihat hal-hal yang jauh lebih jelas sekarang. Dalam keheningan total, dia mengingat bagaimana kekuatan jiwa Wu Zhangkong mengalir di wajahnya. Kumpulkan kekuatan jiwamu dan ikuti bimbinganku. Bernafas dengan mantap menurut metode surga misterius, kenang Wu Zhangkong. Tang Wulin dengan cepat melakukan seperti yang diperintahkan. Dia sudah akrab dengan apa yang perlu dia lakukan dan didorong oleh Wu Zhangkong, tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai mengedarkan kekuatan jiwanya seperti yang diperlukan untuk Purple Demon Eyes. Tepat pada saat itu, garis putih merayap di cakrawala dan untuk pertama kalinya, Tang Wulin memperhatikan warna ungu fajar pagi. Tiba-tiba, cahaya ungu seakan memenuhi matanya, dan kehangatan yang nyaman menembus melalui mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi air mata mulai mengalir. Tapi bukannya mengalir turun, mereka berkilau dan menciptakan lapisan tipis di matanya. Perasaan menenangkan dan kehangatan yang tak terlukiskan diserap ke dalam matanya, menyatu dengan kedalamannya dan titik-titik akupuntur yang sangat kecil di sekitarnya. Bab 165. Bab 165 Kepala Cabang Zhao dari Sekte Tang. Sungguh mistis. Meskipun dia tidak bisa merasakan perubahan dalam kekuatan spiritualnya, ada perubahan yang jelas dalam kejelasan penglihatannya. Ini benar-benar metode penanaman mata yang luar biasa. Itu benar-benar layak menjadi salah satu metode rahasia Tang Sekte. Ki ungu menghilang secepat itu datang. Itu benar-benar keberadaan yang fana. Wu Zhangkong telah berdiri di belakang Tang Wulin, dengan sabar membimbing kekuatan jiwa Tang Wulin sesuai dengan metode mata setan ungu sampai akhir. Cakrawala bersinar dengan lingkaran cahaya ketika matahari menaklukkan kegelapan dengan kenaikan lambat ke puncaknya. Dengan saat senja fajar berlalu, Wu Zhangkong melepaskan tangannya dan membiarkan Tang Wulin menyerap rahasia metode ini sepenuhnya. Dilakukan. Mulai sekarang, tarik ki ungu ke mata Anda setiap pagi dan segera tanam selama setengah jam. Mengolah mata setan ungu akan membutuhkan waktu dan latihan terus-menerus untuk mencapai tingkat tinggi. Anda akan maju dengan cepat di awal, tetapi akan segera sulit untuk ditingkatkan dan pada akhirnya Anda akan mandek. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kata Wu Zhangkong. Tang Wulin mengangguk dan berkata, saya merasa hangat dan nyaman. Saya dapat melihat lebih detail daripada sebelumnya bahwa visi saya lebih jelas. Warnanya juga lebih cerah. Petik 2. Mata Wu Zhangkong sayu. Kamu benar-benar merasa seperti itu. Anda tidak melebih-lebihkan. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Enggak, rasanya benar-benar seperti itu. Terima kasih, Guru Wu. Petik 2. Emosi yang tidak diketahui mengaburkan pikiran Wu Zhangkong. Dia dengan jelas ingat bahwa ketika dia pertama kali mulai membudidayakan mata setan ungu, butuh waktu setengah bulan baginya untuk mencapai tahap itu. Mungkinkah anak ini kompatibel dengan mata setan ungu? Ini adalah pertama kalinya dia mengolahnya namun dia sudah banyak berkembang. Mengintip ke dalam mata Tang Wulin yang besar dan cerah, Wu Zhangkong hanya bisa mengangguk. Terus berlatih. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Ayo turun sekarang. Petik 2. Keduanya cepat mandi dan sarapan. Untungnya bagi Tang Wulin, penginapan tempat mereka menginap menyediakan sarapan bergaya prasmanan. Bahkan seorang anak selucu Tang Wulin tidak disukai begitu penginapan menemukan kecakapan makannya yang tak tertandingi. Ini adalah kisah yang biasa didengar Tang Wulin. Guru Wu, apa yang kita lakukan hari ini? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu muda. Wu Zhangkong menjawab, kamu tinggal di ruangan untuk mengolah metode Purple Demon Eyes hari ini. Metode ini masih bermanfaat untuk kekuatan spiritual Anda bahkan tanpa ki ungu untuk meningkatkan penglihatan Anda. Petik 2. Oh, baik. Tang Wulin kempes. Dia ingin pergi keluar dan melihat kota dengan Wu Zhangkong tetapi ditugaskan berkultivasi di dalam ruangan. Tang Wulin tidak pernah membayangkan bahwa ini berlanjut selama setengah bulan. Setiap hari di pagi hari Wu Zhangkong akan mengamatinya mengolah mata setan ungu, memberikan bimbingan bila perlu, lalu pergi sendirian untuk mengurus beberapa hal yang tidak diketahui. Di mana relaksasi disebutkan, Tang Wulin terbenam dalam kegelapan dan kebosanan. Meskipun ia memiliki temperamen yang relatif stabil, ia masih anak-anak. Datang ke kota yang begitu megah namun tidak bisa menjelajahinya sama sekali, tidak heran dia sedih. Untuk memperburuk keadaan, Wu Zhangkong telah melarangnya bermeditasi. Dia fokus untuk berlatih metode Purple Demon Eyes untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kehidupan yang begitu monoton benar-benar membosankan. Untungnya, perbaikan lebih dari cukup untuk memotivasi Tang Wulin dan seterusnya. Tampaknya bukan hanya dia sangat cocok dengan Purple Demon Eyes, itu juga sama untuk metode surga misterius. Dia telah membuat kemajuan yang signifikan dan mulus dalam kedua metode Tang Sek ini. Penanaman metode surga misteriusnya telah stabil, sementara kecepatannya tidak dianggap cepat, itu lebih besar dari sebelumnya. Penemuan paling menonjol dari Tang Wulin adalah yang bisa menyingkat kekuatan jiwanya dengan metode surga misterius.
Dengan demikian, meski tidak menambah volumenya, kekuatan jiwanya telah menjadi sangat padat. Dia telah membenamkan dirinya ke kondensasi kekuatan jiwanya setelah Wu Zhangkong mengatakan kepadanya bahwa semakin besar tingkat kemurnian dan kerapatan kekuatan jiwanya, semakin jauh ia akan mencapai di masa depan. Kultivasi Purple Demon Eyes oleh Tang Wulin sangat cepat. Dia mencapai ranah pertama mata setan ungu yang disebutkan Wu Zhangkong dalam waktu setengah bulan. Dunia tampak melambat dan menjadi sangat jernih setelah dia menyebarkan kekuatan jiwa sesuai dengan metode Purple Demon Eyes. Detail dan perubahan terkecil yang diamati olehnya dalam kondisi ini. Sebagai contoh, setiap titik debu jelas diuraikan di bawah tatapan lembut matahari, dia bahkan bisa melihat urat samar dedaunan yang jauh. Tanpa hasil spektakuler seperti itu, Tang Wulin akan merasa terlalu membosankan untuk bertahan. Hari ini adalah hari ke-15 mereka di Heaven Dou City namun Wu Zhangkong hanya membawanya berkeliling kota pada hari pertama. Dia terkurung di kamar mereka berkultivasi untuk hari-hari lainnya. Setelah menumbuhkan mata setan ungu dan sarapan, Wu Zhangkong akhirnya mengucapkan kata-kata yang ingin didengar Tang Wulin. Ayo pergi, kamu ikut denganku hari ini. Petik 2. Baik, Guru Wu, kemana kita akan pergi? Tang Wulin melompat dengan gembira pada kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk keluar. Wu Zhangkong berbalik dan berkata kepadanya, apakah Anda merasa berkultivasi sangat membosankan selama 14 hari terakhir? Meskipun Tang Wulin terkejut sejenak, dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya. Dia berbicara dengan jujur, pada awalnya, memang seperti itu, tetapi menjadi lebih baik ketika saya melanjutkan. Saya suka bisa melihat banyak hal yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan dengan Purple Demon Eyes. Petik 2. Mengangguk, Wu Zhangkong mengingatkannya, ingat, berkultivasi bukan demi menyakiti orang lain tetapi untuk memiliki kekuatan untuk melindungi orang yang Anda cintai. Kekuatan adalah dasar untuk segalanya. Upaya yang Anda lakukan sekarang adalah untuk mencegah semua tragedi di masa depan. Petik 2. Tang Wulin tidak cukup dewasa untuk memahami kata-kata Wu Zhangkong sepenuhnya, tetapi di dalam mata Wu Zhangkong adalah emosi yang sama yang dia miliki di kuburan. Tang Wulin mengukir kata-kata itu ke dalam hatinya. Ayo pergi. Wu Zhangkong berjalan pergi, meninggalkan Tang Wulin untuk mengejar ketinggalan. Seperti sebelumnya, mereka berjalan kaki, namun kali ini, mereka tidak menuju pinggiran kota. Tidak, kali ini, mereka langsung menuju inti kota. Tang Wulin tidak keberatan berjalan sama sekali, bahkan, Tang Wulin menyukainya karena itu memberinya kesempatan untuk melihat-lihat. Heaven Dou City benar-benar adalah kota yang penuh dengan keindahan. Apakah itu situs bersejarah, pemandangan yang menakjubkan, atau budaya, semuanya ada. Mobil jiwa yang lebih rendah dibandingkan dengan Issea City mengubah suasana kota. Ada perbedaan kualitatif antara Issea City dan Heaven Dou City, keduanya tak tertandingi. Heaven Dou City, bagaimanapun, jauh lebih sedikit industri daripada Issea City. 2 jam berjalan kaki kemudian, keduanya tiba di tempat tujuan, sebuah taman kuno. Taman itu dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi, moteli, dan pintu vermilion. Tidak ada tanda atau tanda untuk menamai taman tua ini. Wu Zhangkong dengan cepat melangkah ke pintu dan menekan tangan kanannya dengan gerakan yang dipraktekkan tanpa memperhatikan penampilan luarnya. Bukankah ini tindakan yang sama yang dilakukan Guru Wu ketika kami berada di Sekte Tang Era yang menyilaukan? Cahaya redup menyapu tubuhnya dan berbunyi sekali sebelum pintu terbuka. Wu Zhangkong memimpin jalan masuk. Pintu-pintu merah terang tertutup secara diam-diam di belakang mereka. Di dalamnya ada ruang yang tidak tersentuh oleh waktu dan tanpa tanda-tanda teknologi jiwa. Itu memiliki aura yang begitu murni sehingga hampir seolah-olah mereka kembali ke zaman kuno. Kau membawanya. Sebuah suara berat menembus kesunyian sebelum seorang lelaki tua berjalan keluar dari satu-satunya bangunan yang ada di taman. Tinggi pendek pria tua itu menekankan betapa gemuknya dia. Digandengkan kepalanya yang botak, ia tampak seperti segumpal daging. Wu Zhangkong benar-benar membiarkan kesombongannya yang biasa pergi dan membungkuk memberi salam kepada orang tua ini. Pemimpin cabang Zhao. Petik 2. Masuklah. Petik 2. Apakah ini benar-benar cabang Tang Sekte? Tang Wulin bertanya-tanya. Tang Wulin terpesona tak tertandingi saat dia memasuki gedung. 2 baris patung yang menjulang tinggi berjajar di setiap sisi, memancarkan udara yang megah. Bangunan itu nampak seperti bangunan berlantai 1 yang tingginya tidak lebih dari 5 meter dari bagian luarnya tetapi dia terguncang ketika mengetahui bahwa begitu dia berada di dalam, langit-langitnya lebih dari 30 meter dan bagian dalamnya lebih besar. Patung-patung menjulang di atasnya pada ketinggian lebih dari 10 meter. Patung-patung ini dari laki-laki dan perempuan, semua tampak berusia 20-an dan ditampilkan dengan bermacam-macam jiwa bela diri. Tiba-tiba Tang Wulin menemukan sosok yang dikenalnya di antara patung-patung itu. Patung ketiga di sebelah kirinya adalah seorang wanita muda yang tersenyum manis dengan sosok yang lembut.
Di tangan kirinya ada kuali berkaki 3 sementara di kanannya ada seruling. Bab 166. Bab 166 Legenda Sekte Tang. Dia, bukankah ini gadis yang aku lawan di Aula Pahlawan? Dia tampak lebih dewasa dalam patung ini, yang saya lawan adalah ketika dia masih kecil. Ini adalah Flood Cauldron Douluo, Xiao Xiao. Salah satu dari banyak gelar yang dia pegang adalah menjadi anggota generasi pendiri pagoda roh dari Shrek Seven Monsters. Tricycle Soul Cauldron dan Nine Phoenix Flood Twin Martial Souls terkenal karena kekuatan mereka. Maka patung-patung lainnya harus dari Shrek Seven Monsters yang tersisa di generasinya, kan? Kegembiraan Tang Wulin melonjak ketika dia mengingat semua kisah favoritnya tentang Sekte Tang yang telah tercetak di hatinya. Yang paling terkenal adalah generasi pertama dari Shrek Seven Monsters, khususnya, Tousan Hands Douluo Tang San yang termasyur, pemimpin Shrek Seven Monsters dan pendiri Sekte Tang. Setelah itu adalah generasi berikutnya yang ada 10.000 tahun yang lalu, generasi Spirit Ice Douluo Huo Yuhao, pendiri Spirit Pagoda. Dia membangun kembali Tang Sekte dari kulit organisasi yang hancur kembali ke kejayaannya. Tang Sek tidak pernah berhenti bersinar dengan anggun di seluruh dunia sejak saat itu. Meskipun prestasi mereka, Federasi memiliki pandangan yang kurang baik tentang mereka. Bagaimanapun, Spirit Ice Douluo telah memimpin rekan-rekannya untuk memaksa Kekaisaran Sun Moon ke dalam perjanjian damai. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa Kaisar Agung generasi berikutnya adalah anak haram Spirit Ice Douluo. Namun, tidak ada yang tahu apakah kisah yang meragukan ini benar atau tidak. Orang di samping Xiao Xiao adalah Kaito, kan? Maka yang ada di sana adalah Douluo dunia bawah yang misterius, Susan Shi, dan kelinci iblis Douluo, Jiang Nanan. Yang di depan dengan mata yang bersinar dan 6 jiwa roh haruslah pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo yang legendaris, Huo Yuhao. Legends mengatakan bahwa dia memiliki Skydream Ichewom sejuta tahun sebagai salah satu jiwa arwahnya. Dia juga memiliki 2 dari 10 binatang jiwa besar pada masa itu, Permaisuri Langit Es Salju dan Permaisuri Frost Jade Scorpion. Raja Beruang Kutub Utara yang berumur 100.000 tahun dan rumput beku berujung 800.000 tahun juga termasuk di antara arwah-arwahnya. Tidak salah lagi klaimnya sebagai figur paling legendaris saat itu. Sayangnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah pertempurannya yang menghancurkan di surga dengan Dewa Beast, di Tian. The Beast God menghilang sementara Spirit Ice Douluo dan istrinya, Dragon Butterfly Douluo, menghilang sama sekali. Mungkin hanya 5 anggota Shrek Seven Monsters generasi lain yang akan tahu kemana mereka pergi. Tang Wulin merasa seolah-olah dia ada di sana bersama mereka saat dia menatap patung-patung dan mengingat legenda petualangan epik mereka. Mata Tang Wulin bersinar lebih terang ketika dia mengalihkan pandangannya ke patung di sebelah kanan. Jika yang tersisa adalah Shrek Seven Monsters dari 10.000 tahun yang lalu, maka yang kanan adalah Shrek Seven Monsters yang asli. Patung Luwak Douluo, Zuzu King, salah satu dari Shrek Seven Monster asli dan anggota pendiri Sekte Tang, berdiri di bagian paling belakang. Di depannya adalah Ning Rongrong, 9 harta karun Douluo. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia mengubah jiwa bela diri tipe pembantu, Pagoda 7 harta karun, menjadi Pagoda 9 harta karun. Dengan itu, dia telah membawa sekte 10.000 tahun kemakmuran. Garis darah Pagoda 9 harta berharga jarang terjadi bahkan pada zaman kuno. Sekarang itu hanya legenda era yang sudah lama hilang. Banyak garis keturunan jiwa bela diri yang kuat lainnya dari zaman kuno berbagi nasib yang sama dan hilang dengan berlalunya waktu. Demonic Fire Phoenix Douluo, Ma Hongjun dengan Phoenix-nya yang menyala-nyala, berdiri di depan Ning Rongrong. Sebagai orang yang menyandang gelar agung sebagai salah satu dari Shrek Seven Monsters, wajar saja jika Demonic Fire Phoenix-nya dikenal sebagai jiwa bela diri yang berdiri di puncak dunia. Di depannya adalah Dewa Makanan Douluo, Oscar. Apa yang berputar di sekelilingnya? Apakah itu sosis? Betul, saya mendengar nama panggilannya adalah Paman Sosis Besar. Berdiri lebih jauh di sepanjang garis adalah seorang pria dengan udara agung, White Tiger Douluo, Dai Mubai. Dikatakan dalam cerita bahwa dia adalah anggota terkuat dari Shrek Seven Monsters untuk waktu yang lama. Tang Wulin akhirnya melihat 2 patung paling megah di garis depan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi menggigil tulang belakangnya saat dia menatap mereka. Perasaan hangat dan kerinduan yang tak bisa dipahami memenuhi dirinya. Pandangannya tertuju pada gadis itu dalam gaun merah muda terlebih dahulu. Patungnya diukir dengan indah, setiap garis dan kurva menangkap esensinya dan mengisinya dengan percikan kehidupan. Jalinan kalajengkingnya yang panjang menggantung di punggungnya sementara matanya yang besar dan indah menonjolkan senyum manisnya. Meskipun roh-roh tidak ada di era itu, sepasang telinga kelinci muncul dari atas kepalanya. Dia adalah kopendiri Sekte Tang dan satu-satunya anggota dalam seluruh sejarah Shrek Seven Monsters menjadi makhluk jiwa yang diubahkan manusia, Soft Bone Douluo, Xiao Wu.
Dia seharusnya adalah binatang jiwa 100.000 tahun yang memperoleh bentuk manusia dan menjadi kekasih pendiri Sekte Tang. Ketika identitasnya terungkap dan yang lain bertujuan untuk hidupnya, pendiri Tang Sek tidak ragu untuk melindunginya dengan hidupnya. Namun, tepat ketika dia akan benar-benar bermetamorfosis menjadi manusia, Sof Bondoluo memilih untuk mengorbankan dirinya dan menjadi cincin jiwa pendiri Sekte Tang. Meskipun pendiri Tang Sekte hidup berkat pengorbanannya, semua yang tersisa darinya adalah mayat. Tersiksa oleh kehilangannya, ia meramu-ramuan langka untuk nyaris mempertahankan inti hidupnya. Dia akhirnya berhasil membangkitkannya setelah menjalani banyak cobaan di seluruh dunia, memanfaatkan setiap metode yang dapat dia pikirkan dan memutuskan lengannya sendiri untuk mengembalikan tulang jiwa yang telah dia terima dari pengorbanannya. Kisah romantis cinta tragis seperti itu menggerakkan hati banyak orang. Itu juga karena kisah yang memilukan sehingga Shrek Seven Monsters asli adalah yang paling terkenal. Tang Wulin mengambil langkah bawah sadar ke depan saat dia memandangi patung dari sosok yang begitu terkemuka. Tatapannya goyah dan tubuhnya mulai merasa panas ketika dia merasakan sesuatu memanggilnya. Hatinya dalam kekacauan, dia berbalik untuk melihat sosok yang paling utama. Pria yang mencolok ini memiliki rambut panjang berwarna biru aqua yang membuntuti di bahunya sambil tersenyum hangat dan tenang. Di tangan kirinya melambaikan seikat rumput biru emas dan palu hitam pekat, dan menyebar dari punggungnya adalah 8 kaki laba-laba yang terbentang seperti deretan tombak. Suasana kesederhanaan dan misteri melekat padanya. Tapi itu trisula emas yang gemilang di tangan kanannya yang mengimbangi udara sebelumnya. Kepala trisula panjang memiliki desain anggun dan anggun diukir di atasnya. Jelas bahwa patung-patung di sebelah kanan lebih dekat dengan dua kata, Tang Sek, daripada yang di sebelah kiri. Yang paling dekat dari semuanya adalah pendiri Tang Sek. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah leluhur serta pendiri Tang Sekte, sosok tak tertandingi yang telah naik tahta, dipuji sebagai yang terkuat dalam semua sejarah, 1000 tangan Douluo, Tang San. Ketika Tang Wulin menatap patung Tang San, rasa keakraban dan keamanan memeluk hatinya. Di bawah tatapan lembut Tang San, Tang Wulin merasakan darahnya yang mendidih mengendap dan senyum yang sama menyenangkan masuk ke bibirnya. Dua generasi Shrek Seven Monsters ini masing-masing telah menciptakan legenda abadi mereka sendiri di dua era yang berbeda dari Sekte Tang. Mereka membawa Sekte Tang ke puncak kejayaan dan melahirkan seorang Sekte Tang yang mengatakan, kita semua Sekte Tang. Kita dilahirkan untuk menjadi tiada taraf. Dua frasa provokatif ini sebenarnya tergantung di dinding tepat di samping Tang Sek yang besar. 3 busur. Instruksi mendadak Wu Zhangkong membangunkan Tang Wulin dari kebodohannya. Tang Wulin buru-buru menegakkan punggungnya dan melawan keinginan untuk terus mengagumi patung-patung di sekitarnya. Mereka berdua dengan hormat membungkuk 3 kali pada 2 kata besar, Tang Sek. Kebanggaan menyembur dari lubuk hati Tang Wulin. Ini adalah kebanggaan menjadi murid Tang Sekte. Ini adalah Sekte Tang dengan sejarah lebih dari 20.000 tahun. Melihat mereka menyelesaikan ketiga busur mereka, lelaki tua itu memberi mereka anggukan. Nah, kalian berdua ikuti saya. Petik 2. Lelaki tua itu membawa mereka ke sisi kiri aula. Wu Zhangkong menarik tangan Tang Wulin, menunjukkan kepadanya untuk mengikuti dan diam-diam berkata, taman ini didirikan oleh pendiri Tang Sekte, Tang San. Itu juga tempat dengan sejarah terpanjang di Sekte Tang. Itu direbut oleh orang lain 10.000 tahun yang lalu, tetapi Spirit Ice Douluo Huo Yuhao mengambilnya kembali dan menggunakan tempat ini sebagai titik awal untuk membangun kembali Sekte Tang hingga seperti sekarang ini. Ini bukan markas Tang Sekte lagi, tapi masih merupakan lokasi penting bagi Sekte Tang. Setiap tahun murid inti dari Sekte Tang datang ke sini untuk memberikan penghormatan. Satu-satunya alasan Anda dapat datang ke sini hari ini adalah karena keanggotaan Anda telah disetujui sekarang. Petik 2. Keanggotaan saya telah disetujui. Lalu, aku murid Tang Sek yang sebenarnya sekarang. Tang Wulin ada di Cloud 9 saat ini. Pak Tua Zhao membawa mereka ke kamar samping. Keheningan meliputi ruangan yang diperaboti secara sederhana. Hanya tempat tidur kayu yang tampaknya tak lekang oleh waktu, yang memancarkan suasana kuno di ruangan itu. Pria tua itu berbalik menghadap Tang Wulin, tanpa ekspresi berkata, naik ke tempat tidur. Petik 2. Hah, otak Tang Wulin berhenti bekerja. Wu Zhangkong dengan cepat menegaskan pesanan. Lakukan apa yang Grandmaster Zhao katakan. Petik 2. Oh, Tang Wulin menjawab dengan kosong, lalu melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur, duduk bersila. Pak Tua Zhao naik ke tempat tidur bersamanya. Ketika Zhao meletakkan tangan di bahunya, sensasi mengambang sedikit menyelimuti tubuhnya. Sesaat kemudian, Tang Wulin menemukan dirinya menghadap ke arah yang lain. Pak Tua Zhao duduk di belakangnya. Perhatikan baik-baik dan kendurkan tubuh Anda. Santai baik pikiran dan tubuh Anda. Petik 2. Ketika dia mematuhi instruksi orang tua itu, 2 aliran kekuatan jiwa mengalir ke punggungnya, yang satu kuat sementara yang lain lembut. Ini metode surga misterius.
Keakrabannya dengan metode ini memungkinkannya untuk segera mengenali karakteristik akar dari kekuatan jiwa lelaki tua itu. Namun, Tang Wulin belum pernah menghadapi kekuatan jiwa yang kuat seperti sebelumnya. Dia merasa seperti perahu kecil yang melayang di sepanjang gelombang laut yang merupakan kekuatan jiwa Pak Tua Zhao. Bab 167. Bab 167 Ketahanan Tang Wulin. Sangat cepat Tang Wulin merasa kembung saat tekanan yang tidak diketahui meluas di dalam tubuhnya seperti menggembungkan balon. Sensasi bengkak beralih dari rasa tidak nyaman menjadi rasa sakit yang menusuk begitu waktu berlalu. Meridian dan organ internalnya mulai mengerang kesakitan dan sebagai tanggapan, darahnya menjadi hiruk-pikuk dan memperlebar garis meridiannya, menumpulkan rasa sakit itu sampai terasa seperti denyut yang berdenyut. Ah! Tang Wulin berteriak kaget. Tubuhnya yang sudah bengkak mulai membesar sekali lagi, membuat pikirannya menjadi kacau. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, perasaan buncit mereda seperti gelombang laut. Itu jika tidak pernah ada di tempat pertama, meninggalkan Tang Wulin merasa sangat segar. Menggigil di punggungnya dan dia terbangun dari tidurnya yang tidak disengaja. Kepala cabang Zhao berdiri di samping tempat tidur, keheranan tertulis di seluruh wajahnya. Zhangkong kecil Issea, di mana kau menemukan orang aneh? Kekuatan jiwanya jelas lemah, tetapi tubuhnya sangat kuat. Petik 2. Dengan nada hormat memadamkan keterus-terangannya yang biasa, Wu Zhangkong berkata, Kepala cabang Zhao, apa level maksimum roh-roh dan cincin jiwa yang menurut Anda bisa ditanggungnya saat ini? Kepala cabang Zhao berhenti sebelum menjawab, tingkat jiwa roh tergantung pada kekuatan spiritual, dan cincin jiwa tergantung pada tubuh, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi tubuhnya saat ini untuk mendukung cincin jiwa 1000 tahun, hingga 4000 tahun. Petik 2. Wajah Wu Zhangkong sekarang mencerminkan ekspresi kagum pemimpin cabang. Dia tidak mengira tubuh Tang Wulin benar-benar mampu menanggung sebanyak ini. Cincin jiwa pertama seorang jiwa guru biasa bisa mencapai 400 tahun, namun tubuh Tang Wulin sudah lebih dari 10 kali lebih kuat dari rekan-rekannya dan meridiannya terbukti sangat tahan lama juga. Itu normal bagi siapa saja yang menemukan kemampuan orang aneh kecil ini untuk merasa heran. Suara Wu Zhangkong masih mengejutkan, ketika dia mengklarifikasi, jadi kamu mengatakan bahwa jika roh jiwanya berkembang ke level 1000 tahun dan dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup, jika dia memiliki 2 cincin jiwa, masing-masing akan menjadi 2000 tahun. Pada saat dia menerobos kedua cincin, tubuhnya akan tumbuh lebih kuat dan pada saat itu, bukankah dia dapat mendukung 2 cincin jiwa dari level 3000 tahun? Petik 2. Kepala cabang Zhao mengangguk setuju. Kamu bisa memikirkannya seperti itu. Tentu saja, itu dengan asumsi dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mendukung jiwa roh 3000 tahun, yang merupakan sekitar 200 poin kekuatan spiritual. Apa tingkat kekuatan spiritualnya saat ini? Petik 2. Wu Zhangkong mengingat hasil yang luar biasa dari Tang Wulin ketika dia berkata, dia sudah mulai membudidayakan mata setan ungu dan dia sangat cocok dengannya, menunjukkan banyak wawasan. Dengan metode yang begitu kuat dan ditambah dengan persepsinya, dia harus membuat kemajuan cepat dalam kekuatan spiritualnya sampai dia mencapai ranah laut roh. Saya memperkirakan bahwa kekuatan spiritualnya telah menembus 100 poin karena kekuatan spiritualnya sudah luar biasa untuk memulai, jadi seharusnya tidak ada masalah baginya untuk mendapatkan jiwa roh 2000 tahun dan sepasang cincin jiwa 2000 tahun. Jiwa arwahnya juga harus meningkat lebih jauh saat dia mengembangkan kekuatan rohaninya, tetapi karena kekuatan rohaninya hanya peringkat 16 saat ini, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun hingga 1 tahun untuk mencapai peringkat 20, dan itu hanya yang terbaik keadaan. Dia seharusnya memiliki banyak waktu untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Petik 2. Senyum misterius tersungging di bibir Grandmaster Zhao saat dia mengusap kepala botaknya yang mengkilat. Saya mengerti sekarang, Anda sudah berencana membesarkannya menjadi luar biasa sejak awal. Tidak buruk, tidak buruk. Dia tampak seperti murid yang menjanjikan. Petik 2. Tang Wulin duduk di sana tanpa berbicara, dengan kosong mendengarkan keduanya berbicara dan tidak dapat memahami percakapan mereka. Suara Wu Zhangkong menyentaknya dari linglung. Wulin, terima kasih kepala cabang Zhao. Petik 2. Tang Wulin buru-buru bangkit dari kursinya dan membungkuk dalam-dalam dengan rasa terima kasih. Terima kasih. Petik 2. Kepala cabang Zhao menampik rasa terima kasihnya dengan ombak dan berbicara dengan mendalam yang berada di luar Tang Wulin. Tidak buruk, sepertinya kita memiliki murid muda lain yang menjanjikan di Sekte Tang sekarang. Petik 2. Kami akan mengambil cuti kami, Grandmaster Zhao. Petik 2. Kepala cabang menanggapi dengan anggukan. Pergilah, Anda dapat memberinya lencana Tang Sek sekarang. Anak ini memiliki potensi besar. Ajari dia dengan baik. Petik 2. Iya nih, Wu Zhangkong memberi hormat dan membuat meninggalkan cabang dengan Tang Wulin. Guru Wu, saya tidak begitu mengerti apa yang kalian bicarakan sebelumnya. Apakah Anda mengatakan saya masih bisa meningkatkan jiwa roh saya di platform kenaikan roh?
Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Grandmaster Zhao memiliki jiwa bela diri yang lembut dan murni yang cocok untuk pengukuran ketahanan tubuh yang akurat dan menguji Anda. Sekarang tujuan kami adalah untuk meningkatkan jiwa roh Anda ke level 2000 tahun sehingga cincin jiwa Anda setidaknya mencapai level 1000 tahun. Fisik Anda sudah cukup kuat sehingga Anda harus fokus pada budidaya mata setan ungu. Cepat mencapai ranah laut roh, dan jangan terganggu. Setelah Anda mencapai wilayah itu, Anda tidak perlu khawatir tentang kekuatan spiritual Anda lagi sampai Anda mencapai 6 dering. Petik 2. Ya, jiwa roh 1000 tahun, cincin jiwa 1000 tahun. Jantung Tang Wulin berdebar kencang dan penuh kerinduan. Wu Zhangkong sepenuhnya menyadari efek kata-katanya terhadap muridnya. Sekarang kita pergi ke Pagoda Roh untuk mengukur kekuatan spiritualmu. Petik 2. Cabang spirit pagoda lokal terletak di pusat Heaven Dou City, secara mengejutkan lebih dekat ke cabang Tang Sek lokal daripada yang awalnya diperkirakan. Meskipun ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di Issea City, arsitekturnya yang sederhana memancarkan keanggunan kuno. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan begitu kita masuk. Dengarkan dan amati dengan cermat alih-alih berbicara. Jangan tertipu oleh penampilan. Ada banyak orang kuat di dalam pagoda roh, terutama di Heaven Dou City. Petik 2. Dengan kata-kata peringatan gurunya, Tang Wulin melangkah melewati pintu-pintu sederhana pagoda dan segera diserang oleh kebisingan. Aliran tak berujung orang masuk dan keluar, sibuk mondar-mandir di dalam pagoda. Dibandingkan dengan tetesan orang Issea City, ini mirip dengan arus yang stabil. Tang Wulin mencurigai bahwa mereka bukan saja semua master jiwa, mereka juga jauh lebih kuat dari dia. Mereka melakukan tes kekuatan spiritual di sebuah ruangan kecil yang terisolasi setelah membayar 5.000 koin federal yang berlebihan. Biaya hidup di Heaven Dou City benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Issea City. Adapun hasil, mereka tak terduga. Untuk sedikitnya, bahkan Wu Zhangkong terlihat kaget. 124. Kekuatan spiritual Tang Wulin hampir 2 kali lipat. Tidak akan mengherankan jika dia adalah guru jiwa sistem spiritual seperti Gu Yue dengan tubuh yang lebih lemah karena kekuatan spiritual dan kekuatan fisik biasanya berbanding terbalik dengan Soul Master. Namun kekuatan spiritualnya telah benar-benar tumbuh secara eksponensial, melebihi ambang batas 108 poin ke peringkat menengah alam koneksi roh dengan selisih yang begitu besar. Wu Zhangkong lebih yakin akan peluang Tang Wulin untuk mendapatkan sepasang cincin jiwa 2000 tahun dan jiwa roh 2000 tahun setelah melihat dua hasil tak terduga Tang Wulin hari ini. Kegelapan malam turun pada saat mereka kembali ke penginapan. Setelah makan mewah, Wu Zhangkong memanggil Tang Wulin. "Wulin, kamu seharusnya sudah tahu apa yang sudah aku rencanakan untukmu sekarang. Dalam semua kejujuran, jiwa bela diri Anda sangat lemah. Bagaimanapun, itu adalah Blue Silver Grace yang dipuji sebagai jiwa bela diri sampah." Petik 2. Tang Wulin dilanda kebingungan. Bisakah menyebutnya, sampah, benar-benar bisa disebut pujian? Wu Zhangkong melanjutkan tanpa memedulikan ekspresi merenung Tang Wulin. "Namun, garis keturunanmu yang aneh telah menyebabkannya bermutasi dan telah mempengaruhi jiwamu juga. Bahkan sekarang, mereka terus berubah. Ini bermanfaat bagi Anda. Dengan tubuh Anda yang kuat, Anda dapat meningkatkan jiwa roh Anda lebih jauh dari rekan-rekan Anda, tentu saja akan ditingkatkan juga." Petik 2. Karena bingung, Tang Wulin bertanya, "Guru Wu, saya mengerti bahwa saya dapat meningkatkan jiwa roh saya lebih jauh, tetapi apa yang Anda maksud dengan alami?" Bab 168. Bab 168 Platform Peningkatan Roh Menengah. Wu Zhangkong berkata, ada juga keberadaan yang tidak alami. Beberapa klan atau sekte besar menggunakan harta surgawi atau metode unik untuk tubuh murid-murid mereka. Dengan tubuh yang lebih kuat, mereka mampu mengandung cincin jiwa dan jiwa roh yang lebih kuat, tetapi ini tidak dilakukan secara normal. Hanya dalam situasi yang jarang di mana murid jauh unggul dalam satu aspek akan metode seperti itu dipertimbangkan. Ambil Gu Yue misalnya, dengan kekuatan spiritualnya yang tinggi, dia hanya perlu memperkuat tubuhnya sebelum dia dapat meningkatkan jiwa rohnya seperti yang kamu lakukan. Sayangnya, dengan dua cincin jiwa, akan terlalu sulit baginya untuk memperkuat tubuhnya ke tingkat yang diperlukan sekarang. Ini adalah titik kunci yang memungkinkan seseorang untuk memiliki cincin jiwa 1000 tahun dan jiwa roh 1000 tahun. Meskipun fisik Gu Yue telah diperkuat dengan penambahan cincin jiwa lain, itu hanya berfungsi untuk memperkuat area yang sudah dia unggul dan memperlebar jarak antara kelemahannya yang ada. Sangat disayangkan, jika situasinya lebih baik, saya akan membantunya terlepas dari apakah dia bergabung dengan sekte Tang atau tidak. Saat ini, keuntungan terbesar Anda saat ini adalah kekuatan jiwa Anda, yang secara alami tumbuh berbanding terbalik dengan kekuatan fisik dan spiritual Anda. Dalam situasi seperti itu Anda dapat mengembangkan jiwa roh Anda lebih jauh dari rekan-rekan Anda tanpa menggunakan metode yang tidak alami, yang akan membebaskan Anda dari efek samping di masa depan.
Itu belum semuanya, melalui ini, Anda akan dapat meletakkan fondasi yang lebih kokoh, sehingga sangat penting bagi masa depan Anda agar Anda tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Untuk membantu Anda dalam mengembangkan jiwa roh Anda secepat dan simen mungkin, saya akan memasuki platform kenaikan roh bersama dengan Anda. Sebelum kita dapat melakukan ini, saya harus mendapatkan 2 kartu entry kenaikan roh menengah karena hanya mereka yang memiliki 7 dering dan di bawah dapat masuk. Jiwa binatang akan lebih ganas dan lebih sulit untuk dihadapi di tingkat menengah, tetapi itu juga berarti tingkat tahun mereka akan lebih tinggi, hampir sama dengan yang ada di hutan Great Stardow. Dengan bantuan saya, seharusnya tidak terlalu lama untuk mengumpulkan energi spiritual yang cukup. Petik 2. Platform kenaikan roh menengah. Bingung? Tang Wulin bertanya, tetapi Guru Wu, dapatkah saya benar-benar memasuki tingkat menengah dengan hanya 1 cincin jiwa? Wu Zhangkong meyakinkan, tidak ada persyaratan peringkat minimum. Selama Anda memiliki kartu masuk yang diperlukan, Anda akan dapat memasuki bahkan platform peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Faktanya, Pagoda Roh benar-benar ingin melihat peserta yang lebih lemah, kematian yang lebih cepat berarti lebih sedikit sumber daya yang dikeluarkan. Dan sebenarnya sangat umum bagi klan besar untuk mengawal generasi muda seperti saya. Namun, perbedaannya adalah bahwa tuduhan mereka biasanya tidak memiliki fisik atau kekuatan spiritual yang diperlukan untuk sepenuhnya memanfaatkannya, dengan cepat mencapai batas mereka pada tingkat 100 tahun. Sejak munculnya roh-roh, bukan kekuatan tubuh yang membingungkan sebagian besar master jiwa, melainkan kekuatan spiritual mereka. Untuk tumbuh lebih kuat, lebih banyak fusi jiwa roh diperlukan, namun ini meningkatkan persyaratan kekuatan spiritual. Sedihnya, 80% dari master jiwa hanya nyaris tidak bisa mencapai ranah laut roh dan menampung 3 jiwa roh. Karena mereka tidak dapat menembus batas mereka, beberapa didorong untuk menggunakan metode berani yang secara paksa meningkatkan jiwa roh pertama mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Jiwa roh 10.000 tahun adalah yang paling sulit diperoleh karena mereka tidak dapat dibuat secara buatan. Untungnya, cincin jiwa kelima saya berada di tingkat 10.000 tahun terlepas dari kekuatan spiritual saya, yang hanya di puncak alam laut roh. Biasanya, ini hanya memungkinkan saya untuk mendukung 3 jiwa roh, tetapi dengan jiwa roh 10.000 tahun, saya dapat memiliki 4 cincin jiwa, memungkinkan saya untuk berkultivasi hingga 8 cincin. Tapi itu batas saya. Jika saya ingin membuat kemajuan lebih lanjut dan menyatukan 4 jiwa roh, kekuatan spiritual saya perlu menerobos ke dunia berikutnya, tetapi itu adalah mimpi yang kemungkinan besar tidak akan pernah saya capai dalam hidup saya. Selama roh-roh pertamamu berevolusi ke level 1000 tahun, kamu tidak perlu khawatir tentang 3 cincin jiwa pertamamu. Kemudian jika Anda mendapatkan jiwa roh 1000 tahun lagi untuk jiwa kedua Anda dan entah bagaimana memperoleh jiwa roh 10.000 tahun untuk yang ketiga, Anda akan membuka jalan untuk berpotensi menjadi Douluo berjudul. Ini adalah harapan saya untuk Anda, dan saya harap Anda akan menjadikannya tujuan Anda. Petik 2. Pencerahan melanda Tang Wulin. Seluruh penjelasan ini berasal dari sudut pandang guru jiwa tingkat tinggi, sudut pandang yang jauh di atas usianya yang masih muda dan pengalaman yang tidak memadai. Kartu masuk untuk platform kenaikan roh menengah sulit diperoleh dan praktis tidak mungkin dibeli dengan uang. Setiap kartu yang dimiliki kota sepenuhnya dimonopoli untuk penggunaan internal, yang memberi kita 2 opsi, menukarkannya atau membelinya di pelelangan. Besok malam kita akan mencoba keberuntungan kita di rumah lelang dan jika itu gagal, kita harus mengatur perdagangan. Anda harus dapat menukar kartu entry platform kenaikan roh pemberontakan Anda dengan 2 yang tingkat menengah. Petik 2. Sebuah pertanyaan baru muncul pada Tang Wulin. Guru Wu, mengapa kita tidak melakukan ini di Sea City? Bukankah itu lebih mudah karena kita lebih akrab dengan daerah itu? Petik 2. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Kalian bertiga terlalu luar biasa dan menarik perhatian Pagoda Roh Sea City. Saya ragu Gu Yue akan bergabung dengan mereka sebaliknya. Dengan pengaruh mereka yang berkembang, akan sulit untuk menarik lebih banyak perhatian kepada diri sendiri ketika Anda mengembangkan jiwa roh Anda ke tingkat 1000 tahun. Situasi di Heavendow City lebih menguntungkan bagi tujuan kami. Ada lebih banyak jenius dan klan besar di sini, tanpa klan yang dominan secara eksplisit. Kemungkinan menarik perhatian yang tidak diinginkan akan jauh lebih sedikit jika bakat Anda hanya bersinar sejenak di antara yang lain. Petik 2. Tang Wulin akhirnya mengerti betapa banyak perencanaan dan pertimbangan yang disengaja yang telah dilakukan Wu Zhangkong dalam usaha ini. Baik, saya mengerti. Petik 2. Itu bukan pertama kalinya Tang Wulin mengunjungi rumah lelang, dia pernah ke Yang di Sea City sebelumnya. Saat dia berjalan melalui pintu besar Heavendow Imperial Auction, bagaimanapun, dia akhirnya mengerti betapa tidak adanya rumah lelang di Sea City. The Heavendow Imperial Auction menyelenggarakan acara mingguan mereka di Hotel Kekaisaran yang sangat besar. Lukisan-lukisan indah berjajar di aula yang terang benderang dan lampu kristal yang indah tergantung di langit-langit.
Setiap kursi adalah sofa kulit yang nyaman, sementara meja di satu sisi aula menggelar berbagai minuman, termasuk kue-kue, buah-buahan, minuman, dan alkohol. Tentu saja ini yang diharapkan. Wu Zhangkong telah membayar deposit 1 juta koin federal untuk mendapatkan entry bagi mereka berdua. Hanya semurah ini karena Wu Zhangkong telah menampilkan diri mereka sebagai ayah dan anak lagi, yang berarti mereka hanya perlu membayar 1 deposit. Mereka mengenakan topeng yang diterima setiap tamu dengan tanda bernomor saat masuk. Kemegahan rumah lelang mempesona Tang Wulin, hatinya gemetar karena pemandangan yang begitu mewah. Ini sangat besar, lebih dari 300 orang hadir di lantai dasar, ini tidak termasuk penghuni kamar pribadi lantai 2. Wu Zhangkong tidak terpengaruh oleh suasana kemewahan, ekspresinya yang dingin tetap teguh. Guru Wu, ini, ambil kartu tabungan saya, kata Tang Wulin saat ia menyerahkannya kepada Wu Zhangkong. Ada sedikit lebih dari 3 juta koin federal di dalamnya. Tolong kelola untuk saya. Petik 2. Kartu masuk perantara pasti akan mahal dan Wu Zhangkong sekali lagi bertindak demi dirinya, jadi Tang Wulin merasa wajar jika ia menyumbangkan uangnya sendiri. Dari mana semua uang ini berasal? Wu Zhangkong menghadapi Tang Wulin dengan cemberut. Saya mendapatkannya dari pandai besi, jawab Tang Wulin terus terang. Wu Zhangkong terdiam beberapa saat. Dia segera menenangkan diri dan bertanya Tang Wulin, apa pangkat pandai besi Anda sekarang? Tang Wulin dengan cerah menjawab, peringkat ketiga. Saya seharusnya telah mengetahui. Saya awalnya berpikir bahwa rompi 1000 dimurnikan telah sebagian ditempa oleh Anda, tetapi mereka sebenarnya semua pekerjaan tangan Anda, bukan? Petik 2. MN. Tang Wulin mengangguk. Baru berusia 10 tahun dan dia sudah berada di peringkat ketiga dari pekerjaan sampingannya. Bahkan dengan pengetahuannya yang terbatas tentang pandai besi, dia mengerti pentingnya mencapai peringkat ketiga. Tapi, dia memilih untuk tidak mengomentarinya atau melanjutkan topik pembicaraan. Setengah jam kemudian, pencahayaan redup dan kerumunan orang yang bersuara tenang. Selamat datang, para tamu terhormat, ke lelang surga Do Imperial. Lelang mingguan kami akan segera dimulai, dan saya senang memberitahu Anda bahwa kami memiliki banyak barang bagus untuk ditawarkan kepada Anda. Kami memiliki buah roh, logam langka, baju tempur, mesya, dan item unik lainnya. Kami sekarang akan membagikan program malam ini. Silakan melihat-lihat dalam 20 menit sebelum dimulainya lelang resmi. Petik 2. Punggung sofa menyala dengan cahaya lembut sementara beberapa wanita muda berpakaian minim tiba, tersenyum menggoda ketika mereka membagikan program. Lelang yang berbeda memiliki aturan yang berbeda pula. Beberapa lelang mengungkapkan katalog terlebih dahulu, tetapi Heaven Do Imperial Auction tidak melakukannya. Lelang bergengsi ini sangat terkenal di seluruh benua, dan meskipun tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik, lelang ini memiliki fitur-fitur tersendiri. Tujuan dari pelelangan ini adalah untuk selalu memberikan kejutan yang menyenangkan bagi para tamunya. Wu Zhangkong menerima buklet dan membolak-balik halaman ilustrasi, mencari kartu entry platform kenaikan roh menengah. Tang Wulin bergoyang dekat dengan Wu Zhangkong, ingin tahu tentang barang apa yang dijual hari ini. Barang-barang dalam katalog dipisahkan menjadi beberapa kategori. Bab 169. Bab 169 latar belakang 4 item roh. Mata Tang Wulin langsung tertarik ke kategori terakhir, baju perang. Minatnya terguncang, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Wu Zhangkong mengalihkan perhatian Tang Wulin ke kategori harta karun lainnya dengan jari runcing. Mengikuti jarinya, tatapannya mendarat pada 3 kartu masuk antara yang terdaftar, mulai masing-masing 5 juta koin federal. Setidaknya itu lebih baik daripada tidak memiliki kartu masuk, lebih jauh lagi, dia sudah menyumbangkan 3 juta koin miliknya sendiri. Namun, hati Tang Wulin terasa sakit, uang itu dihemat untuk membeli barang-barang roh yang dibutuhkan untuk menghancurkan segel berikutnya. Mendengar penjelasan Wu Zhangkong tentang jiwa rohnya yang meningkat secara alami tempo hari, Tang Wulin dalam hati tahu bahwa situasinya sama sekali tidak alami. Setelah semua, fisiknya yang kuat adalah konsekuensi dari menyerap jiwa Raja Naga Emas yang tersegel. Ah, betul, bukankah pelelangan besar seperti ini memiliki 4 item roh yang saya butuhkan untuk segel berikutnya? Memikirkan hal ini, Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke bagian yang berisi buah roh. Dia terkejut dengan item pertama. Ribuan tahun, 2 kata itu muncul padanya. Bahkan semua buah roh yang mengikutinya minimal 1000 tahun. Lelang ini tidak menjual buah roh pada tingkat 100 tahun. Ini benar-benar lelang kelas tinggi. Dia mengingat 4 item yang dia butuhkan, 2 di antaranya adalah buah roh. Akankah mereka memilikinya? Memindai katalog sekali lagi, tidak butuh waktu lama untuk menemukan apa yang ia cari. Matanya berbinar saat membaca baris ke-6. Buah 1000 tahun naga, ini adalah buah Dragon Scale 1000 tahun. Bukankah itu salah satu item yang saya butuhkan? Tang Wulin gemetar pada pikiran itu.
Meskipun dia punya beberapa tahun sampai dia berusia 15 dan harus membuka segel kedua, barang-barang yang diperlukan terlalu langka. Dia sudah mencari rumah lelang kota Issea dan bahkan lelang museum Issea dengan harapan menemukan mereka tetapi keluar dengan tangan kosong. Dia tidak bisa memasuki tingkat lelang yang lebih tinggi, dan level umum tidak akan menjual apapun pada level 1000 tahun atau lebih tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan kemunculan tiba-tiba sesuatu yang benar-benar dibutuhkannya? Tetapi ketika dia melihat harganya, wajahnya mulai bergerak. Harga awal adalah 2 juta koin federal dan harga jual diperkirakan antara 3 juta dan 5 juta. Begitu mahal, butuh kerja keras setengah tahun untuk menghasilkan 3 juta, tetapi buah roh 1000 tahun ini akan menelan biaya 3 hingga 5 juta. Begitu mahal. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya dia menemukan salah satu barang yang diperlukan. Dibandingkan dengan ketika dia membutuhkan buah kristal es dan api scarlet selama 100 tahun, mentalitasnya sekarang benar-benar berbeda. Dia tidak lagi skeptis, keyakinannya disemen oleh pertumbuhan cepat yang dia alami setelah memecahkan segel. Dia juga bertanya-tanya tentang kejutan yang dijanjikan Old Tang yang menunggu di luar segel kedua. Guru Wu, saya ingin membeli ini. Tang Wulin menunjuk ke buah dragon skale yang berumur ribuan tahun. Wu Zhangkong mengerutkan kening, bertanya, mengapa kamu menginginkannya? Tang Wulin menunduk untuk berpikir. Sesaat kemudian, dia menjawab, sebenarnya, Guru Wu, saya punya rahasia. Ketika garis keturunan saya terbangun, secara naluriah saya tahu apa yang dibutuhkan tubuh saya. Kadang-kadang saya bahkan bisa memvisualisasikannya dalam pikiran saya. Apakah Anda ingat pertumbuhan saya setelah badai? Saya telah menggunakan buah kristal es 100 tahun dan buah api scarlet 100 tahun untuk menerobos selama badai. Saat itu, saya tidak yakin apakah saya hanya membayangkan sesuatu atau tidak, tetapi setelah menguji semuanya, kekuatan saya benar-benar tumbuh secara eksponensial. Sekarang item roh baru telah muncul di pikiranku, dan buah dragon skale yang berumur ribuan tahun adalah salah satunya. Petik 2. Kekaguman berdesir di mata Wu Zhangkong. Jadi kamu mengatakan bahwa tubuhmu sekuat ini karena kamu memakan 200 tahun buah roh itu. MN. Petik 2. Hanya perlu beberapa saat bagi Tang Wulin untuk menentukan perlunya memberitahu Wu Zhangkong. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan Raja Naga Emas yang tersegel atau Old Tang. Itu adalah rahasia terbesarnya, tidak pernah diungkapkan. Tapi dia tahu dia akan bersama Wu Zhangkong selama bertahun-tahun yang akan datang dan itu akan ditemukan cepat atau lambat, jadi dia perlu memberikan versi singkat dari situasinya paling tidak. Itu juga penting bahwa dia mendapatkan buah dragon skale 1000 tahun, dia tahu Wu Zhangkong tidak akan membantunya tanpa alasan yang bagus, dan tanpa bantuan gurunya, dia tidak akan punya cukup uang. Wu Zhangkong merenungkan kisah Tang Wulin, matanya yang dingin termenung. Dia bisa merasakan barang apa yang dibutuhkan tubuhnya. Kemampuan macam apa itu, belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akan mengejek Tang Wulin beberapa tahun yang lalu, tetapi dia berbeda sekarang. Dia terpaksa mengakui kendali Gu Yue atas 6 elemen, jadi dia tidak bisa langsung menolak kemungkinan realitas tubuh aneh Tang Wulin. Dia sekali lagi diingatkan tentang moto Akademi Shrek hanya menerima monster, bukan orang biasa. Petik 2. Mungkin murid-murid saya benar-benar monster. Baiklah, aku akan membantumu membelinya. Apalagi yang Anda butuhkan. Tatapan Wu Zhangkong menatap Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya setelah melihat-lihat katalog sekali lagi. Tidak ada hal lain di katalog. 3 item lainnya yang saya butuhkan adalah Fin Azure Phoenix 1000 tahun, Land Dragon Tendon 1000 tahun, dan Sumsum Naga Laut 1000 tahun. Tang Wulin hanya bisa memaksakan senyum malu. Dia hanya tahu nama-nama dan tidak ada yang lain, tetapi jelas bahwa naga tanah 1000 tahun tendon adalah tendon dari naga tanah 1000 tahun. Adapun 2 lainnya, dia tidak dapat menemukan catatan apapun pada mereka. Satu-satunya alasan dia masih begitu santai adalah karena masih ada banyak waktu tersisa. Bagaimana Anda mendapat manfaat dari 4 barang ini? Tanya Wu Zhangkong. Apakah tubuhmu akan berubah lagi? Apakah ada bahaya? Petik 2. Tang Wulin bingung. Dia sendiri tidak tahu bagaimana menjawab karena dia juga tidak tahu apa-apa. Rasa sakit karena melanggar segel pertama telah meninggalkannya di ambang kematian, tetapi dia tidak tahu apakah itu akan sama dengan segel kedua. Tapi bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Wu Zhangkong? Jika dia tahu, Wu Zhangkong tidak akan pernah mendukung keputusannya untuk memecahkan segel. Fisik saya akan membaik dan garis keturunan saya akan berubah, dan saya yakin perubahannya akan menjadi lebih baik. Saya tidak yakin seberapa besar tubuh saya akan membaik. Petik 2. Kata-katanya benar dan salah. Meskipun benar bahwa tubuhnya akan tumbuh lebih kuat dan garis keturunannya lebih kuat dengan memecahkan segel, dia mengitari topik bahaya. Wu Zhangkong mengangguk. Naga laut adalah sejenis binatang jiwa laut dalam dan mereka sudah menghilang dari benua.
Sumsum mereka terutama digunakan untuk mengkonsolidasikan yayasan dengan memperkuat ki dan darah, dan karena itu tidak memiliki efek samping, itu dalam permintaan tinggi dan sangat jarang. Anda tidak perlu kehilangan harapan, Isle City adalah salah satu kota pantai terbesar di benua sehingga ada kemungkinan kita dapat menemukannya di sana. Sedangkan untuk Azure Venit Fin yang berumur 1000 tahun, samar-samar saya ingat pernah mendengar di Shrek City bahwa itu adalah binatang berjenis tanaman yang dulu berlimpah di Great Stardew Forest berabad-abad lalu. Hutan itu bobrok sekarang, tetapi jika itu dapat ditemukan di mana saja, kemungkinan akan berada di kota Shrek. Tendon naga 1000 tahun seharusnya cukup mudah ditemukan di kota besar manapun, tetapi itu akan mahal. Sama seperti si Dragon Marrow, itu memperkuat tubuh tanpa efek samping, sehingga merupakan item berharga dan permintaan lainnya. Petik 2. Bab 170. Bab 170 Rumput Beku 1000 tahun. Mendengar kata-kata Wu Zhangkong, Tang Wulin sangat senang. Dia tahu dia tidak perlu khawatir menemukan barang-barang yang diperlukan untuk memecahkan segel kedua di masa depan dengan Wu Zhangkong di sisinya. Terima kasih, Guru Wu. Saya akan bekerja keras untuk mendapatkan cukup uang untuk membelinya semua dalam beberapa tahun. Tang Wulin bersinar dengan optimisme, dia melihat harapan sekarang. Menurut perkiraan waktu saat ini, dia masih punya 5 tahun untuk memecahkan segel kedua dan ketika dia melakukannya, dia mungkin tidak perlu khawatir tentang segel berikutnya sampai dia berusia 20. Dia baru berumur 10 tahun sekarang. Dia yakin bahwa kesempatan untuk memecahkan segel ketiga akan muncul dalam 10 tahun kedamaian itu. Wu Zhangkong menanggapi dengan anggukan ringan dan tidak melanjutkan pembicaraan. Meskipun dia pasti bisa membantu Tang Wulin menemukan barang-barang itu dan akan lebih mudah bagi Tang Wulin, dia tidak punya niat untuk melakukannya. Seseorang tidak akan pernah benar-benar menghargai sesuatu jika seseorang tidak mendapatkannya sendiri. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri seseorang dapat berjalan maju dengan mantap. Ini bukan demi menumbuhkan kekuatan seseorang, tetapi untuk menumbuhkan karakter seseorang. Meskipun barang-barang yang dibicarakan Tang Wulin itu mahal, itu bukan tidak mungkin diperoleh ketika mempertimbangkan pangkat pandai besi yang telah ia raih pada usia yang begitu muda. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa membelinya. Wu Zhangkong menentukan bahwa yang terbaik untuk pertumbuhan Tang Wulin adalah jika ia bekerja untuknya sendiri. Para tamu yang terhormat, kami akan segera memulai pelelangan. Suara wanita yang lembut dan merdu terdengar di seluruh aula. Lampu redup sementara lampu panggung bersinar, berfungsi sebagai sinyal bagi seorang wanita cantik dengan gaun merah gelap untuk masuk ke panggung. Dia membungkuk sedikit pada para tamu yang duduk. Beberapa anggota staf yang masing-masing didakwa dengan area bidder muncul dari samping untuk membantu juru lelang mengendalikan bidder begitu penawaran dimulai. Saat seorang penawar mengangkat tanda mereka, anggota staf akan menunjukkannya kepada juru lelang, membantu memfasilitasi proses. Pertama, izinkan saya menyambut semua tamu terhormat kami atas nama Surga Do Imperial Auction. Sekarang untuk item pertama, wanita itu tidak membuang kata-kata dan memotong langsung ke titik saat dia berjalan ke belakang meja kayu emas dengan senyum. Sebuah gerobak didorong ke atas panggung sementara layar di belakang panggung menyala. Item pertama kami hari ini adalah buah roh rumput beku yang sangat langka. Seperti yang diketahui semua orang, rumput beku adalah buah roh atribut S tingkat atas dan akan sangat membantu bagi setiap guru jiwa atribut S. Kami berkorban banyak untuk mendapatkan rumput beku 1000 tahun ini, jadi saya akan memberitahu Anda, para tamu terhormat, bahwa ini adalah buah roh terbaik yang kami lelang hari ini. Petik 2. Gerobak ditutupi oleh kain merah, duduk di atasnya adalah kotak putih. Kabut sedingin es meluap dari pembukaannya, menyerap rumput biru muda yang bergoyang lembut di dalam. Lingkaran kemurnian samar-samar mengelilingi rumput sejernih kristal seolah diukir dari permata. Cantik sekali, itulah pemikiran pertama Tang Wulin ketika melihatnya. Suara Wu Zhangkong memotong dari sampingnya. Dia tidak salah, rumput beku benar-benar adalah rumput roh terbaik bagi mereka yang memiliki atribut S. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke Wu Zhangkong dan bertanya dengan nada pertimbangan yang pelan, kalau begitu, apa gunanya bagimu, Guru Wu? Wu Zhangkong menjawab dengan belak-belakan, ya, tapi tidak yang ini terlalu muda. Ketika rumput beku mencapai usia tertentu, daunnya akan menghasilkan titik. Setiap titik mewakili 15.000 tahun hidupnya. Apakah Anda ingat patung pendiri pagoda roh yang Anda lihat di Sekte Tang? Petik 2. Maksudmu Ice Spirit Dou Luo, Huo Yu Hao? Tanya Tang Wulin. Wu Zhangkong mengangguk. Benar, salah satu arwah-arwahnya adalah rumput Frozen 8 poin, artinya itu adalah rumput roh level 100.000 tahun dengan kesadarannya sendiri. Itu benar-benar binatang roh tipe tanaman yang kuat dan fakta bahwa itu menjadi roh-roh Ice Dou Luo menunjukkan itu. Petik 2. Pemahaman muncul pada Tang Wulin. Jadi seperti itu, item roh ini sebenarnya sangat biasa. Harga awal adalah 1 juta koin federal,
dan setiap penawaran harus melebihi yang sebelumnya dengan setidaknya 100.000 koin federal. Biarkan penawaran dimulai. Petik 2. Gelombang tanda muncul di seluruh rumah lelang begitu penawaran dimulai. Ini adalah tujuan pelelangan dan mengapa mereka menempatkannya terlebih dahulu. Rumah lelang akan selalu menjual barang-barang terbaik mereka dalam 3 hingga 5 pertama yang ditunjukkan. Dengan cara ini, mereka dapat mengatur suasana lelang yang paling menguntungkan. Apa yang paling diinginkan para juru lelang adalah agar para peserta lelang kehilangan rasionalitas mereka dan membuat tawaran lebih dari nilai pasar suatu barang, sehingga menjual barang-barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi dan menuai keuntungan. Harga segera melampaui 3 juta. Sementara harga awal rendah, siapapun dengan mata yang tajam bisa melihat betapa berharganya itu. Mungkin tidak terlalu berarti bagi seorang jiwa kaisar seperti Wu Zhangkong, tetapi itu adalah harta yang tak ternilai bagi jiwa-jiwa berantai 2 hingga 3 yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka dengan 2 peringkat dan meningkatkan kualitas dasar jiwa bela diri mereka. Daya pikat potensi seperti itu tak tertahankan. Penawaran yang kacau segera mereda ketika harga mencapai tingkat di mana hanya penawar di lantai 2 yang memiliki dompet yang cukup dalam untuk membelinya. 5 juta. Seorang penawar di lantai 2 meneriakkan penawaran yang menjatuhkan rahang. Rumput beku 1000 tahun berkedip-kedip dengan cahaya biru seolah-olah menanggapi penawar. Kesunyian terputus, namun, ketika penawar lain di lantai 2 mengumumkan, 6 juta. Mereka langsung menaikkan harga 1 juta. 6.500.000. Penawar sebelumnya berseru. 7 juta. Penawar kedua dengan tegas menyatakan. Senyum di wajah pelelang wanita tumbuh semakin lebar. 7 juta melebihi nilai pasar barang tersebut, hanya 6 juta. Meskipun itu adalah spesies langka, itu hanya terlalu mudah, hanya memiliki 1 poin. Jika itu memiliki 2 poin sebagai gantinya, harga akan benar-benar setinggi langit. 7.500.000. Tang Wulin tidak bisa melihat penawar di dalam kotak dengan jelas, tapi kemudian dia ingat dia memiliki mata setan ungu. Dia mengaktifkannya dan matanya dengan mudah menembus kegelapan. Penawar di kotak keempat mulai mengepul karena marah, menggertakkan giginya. 8 juta. Sebuah suara tidak mau memanggil dari kotak ke-6. Kotak keempat akhirnya menyerahkan kekalahan. Harga jelas telah melebihi nilai sebenarnya dari rumput beku 1000 tahun. 9 juta. Kotak ke-8 menjatuhkan nomor yang membuat semua orang terdiam. 10 juta. Namun, penawar kotak ke-6 lebih tegas. Keheningan memenuhi aula. Kali ini, tidak ada yang mengangkat tanda mereka untuk bersaing. 10 juta terjadi sekali. 10 juta terjadi 2 kali. 3 kali. Dijual. Pelelang membanting palunya. Item pertama lelang, rumput beku 1000 tahun, telah terjual dengan harga 10 juta. Tang Wulin membuat ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka bahwa roh rumput 1000 tahun bisa menjual dengan harga yang tidak masuk akal. Berapa harga buah Dragon Scale yang dijual selama 1000 tahun? Jika itu mencapai harga yang sama, dia pasti tidak mampu membelinya. Jika keempat barang yang dia butuhkan semahal ini, dia takut dia tidak akan punya cukup uang saat dia berusia 15 tahun bahkan jika dia mencurahkan seluruh upayanya untuk menyelesaikan tugas tempa. Rumput beku spesial. Satu-satunya alasan saya dapat membayangkan mereka membayar harga tinggi adalah karena mereka ingin terus menaikkannya. Ini bukan harga normal, Anda tidak perlu khawatir. Wu Zhangkong membisikkan jaminan di telinganya. Ketika Tang Wulin menoleh untuk melihat Wu Zhangkong, dia menemukan Wu Zhangkong duduk tegak dan masih dengan ekspresi dingin seperti biasanya. Apakah Guru Wu benar-benar orang yang dingin? Mengapa hatiku terasa hangat sekarang? Benar saja, semuanya berjalan sesuai dengan kata-kata Wu Zhangkong. Buah-buahan roh dan rumput roh yang berumur ribuan tahun dilelang sesudahnya dijual dengan harga tinggi, tetapi tidak sampai setinggi rumput beku 1000 tahun. Tang Wulin menghembuskan nafas lega. Selanjutnya, item keempat kami untuk hari ini, 1000 tahun buah dragons. Petik 2. Naga adalah makhluk jiwa paling kuat menurut legenda, dan buah naga tumbuh subur di tanah yang telah direndam dalam darah naga. Namanya berasal dari jejak samar sisik naga di atasnya. Kami tidak tahu apakah legenda itu benar atau tidak, tetapi kami yakin itu benar-benar perlu disiram dengan darah naga untuk tumbuh, membuatnya sangat sulit untuk dipelihara. Dari pemeriksaan kami, sangat mungkin buah dragon Scale ini telah menyerap darah binatang buas tipe naga yang sangat kuat, dan karenanya lebih kuat daripada buah-buahan lainnya. Petik 2.